ular beludak monyet. Ya itu. Kau jangan nasihati saya ikuti di kata-kata Yesus. Dengan orang-orang bebal kayak kau, wajib kau dikatakan babi anjing. Paham kau? Nah, lihat kan, kualitasnya kok seperti itu. Ya Anak-anak memang Muhammad. kualitas saya kayak Yesus, nama saya Jakobus, adiknya Yesus. Iya, Ngapain? pengikut Muhammad itu Oke. memang orang gila semua. Turun kau. Iya, turun. Nggak bisa berdiskusi. Sudah tahu diskusi Kristen dengan Kristen, bawa-bawa nabinya umat Islam gitu loh. Kalau mau diskusi Islam dengan Kristen, ranahnya lain. Gitu. Ini Kristen versus Kristen. Nabi Muhammad yang dibawa-bawa. Kristen ini kalau nggak ada ayat yang dibawa ya begini. Narasinya Tailas aja. Romo Coba itu suruh- Pak John, Romo gua noise banget di sini, sumpah Romo itu Pak John, coba. Ya, Pak John. Selamat pagi, Pak John. Pak Ya, John. Pagi-pagi Ya, sebentar Pak. ya. Diskusi aja dulu, Ah. Pak. Sebentar lagi Ya, belanja. Pak John Kristen. Pak John Kristen. Ya, Kristen. Baik, Pak, di sini Kristen semua, Pak. Ya, Pak Jakobus, Hamba Hina, Pak Jemi, beliau juga Kristen. Jadi yang Muslim cuma anak Romo sama Abuya, gitu. Iya, Nah. saya belanja sebentar lagi belanja sebentar. Oke, siap. Ya, betul. Lanjutkan dulu. Oh dia lagi belanja apa Romo? Biarlah dia lagi di Kayaknya- minimarket. Biar enggak apa-apa dia lagi di Kayaknya minimarket. pengikut pemuja Saya Edus kayaknya. Saya kadang keki jengkel saya kadang kalau sama teman-teman Kristen itu. Bukannya membantah ayat, mereka menghujat kemana-mana. Lucu, bilang Yesus tidak mengajarkan. Yesus maki di Alkitab, banyak ayat-ayat Yesus maki loh. Kalian kata Yesus tidak pernah maki di Alkitab. Nanti bingung kalian saya tampilkan ayat-ayat Yesus maki-maki dalam Alkitab. Yesus ketemu dengan orang lembut, Yesus lembut. Ketemu dengan orang bebal, Yesus juga sangat keras. Tidak ada kata ampun. Muridnya sendiri, Petrus, menghalangi Yesus untuk disalibkan. Yesus bilang, "Enyah kau iblis." Makanya Pak Jakobus, Bilang iblis. makanya begini Pak Jakobus. Para nabi itu memang cenderung sama gitu. Meskipun Pak Jakobus tidak mengakui sosok Nabi Muhammad, tetapi di dalam Al-Qur'an Allah berfirman seperti ini Pak Jakobus. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Di sana jelas Muhammad utusan Allah. Nabi Muhammad itu sangat menyayangi terhadap orang-orang yang benar gitu kan, yang santun, yang lembut. Tetapi mereka Nabi Muhammad tegas terhadap kesalahan. Nah, makanya tadi saya itu menyambut Pak Jakobus, Pak Hamba Hina, ya. Tidak ada kami senggol-senggol atau mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, apalagi menghujat Yesus dan lain sebagainya, tidak ada. Cuman ketika Kristen datang, si Trinity ini, dia tahu lagi dialog sama Kristen, dia senggol-senggol Nabi Muhammad, ini tanda bahwa ada kebencian dalam hati mereka. Silakan kalian benci, tapi jangan diungkapkan di komal kami. Kalian habis nanti Trinity. Campakkan sama gua ke neraka. Ya, saya itu sebenarnya jujur ya, saya sangat senang ada komal-komal muslim. Kenapa? Komal muslim itu netral, bisa mengademkan denominasi-denominasi gereja. Tapi kalau karisteng-karisteng ini, saya lasso semua. Sejak kapan saya diterima di room karisteng? Kalau saya tidak dibilang bidat, paling mereka bilang halal darahmu. Ada loh banyak orang-orang Kristen yang menghalalkan darah saya. Saya sampai hari ini masih dicari-cari sama mereka. Makanya Romo, saya itu salutnya sama Pak Jakobus gini ya. Dia mentalnya luar biasa. Dia beda dengan kekristenan yang lain, tapi dia berani menampilkan wajah. Itu Romo yang gua salut dari dia. Lanjut Romo atau Pak Jem. Tuh, gua noise kagak enak. Lanjut. Waalaikumsalam semuanya. Bu Dani, semuanya waalaikumsalam. Lagi bangun apa sih, Buya? Abuya pasang keramik kayaknya itu, bunyi gurinda itu. Benar-benar ini lagi ngebangun. Abuya lagi bangun apa nih?
lagi bangun rumah apologet. Berarti Abuya dapat dana 2M ini. Enggak, lagi ini buat madrasah. Lanjut. Oh ya wes ya. Ada 2M dari mana Bang Yakobus? Belum ada juntrungannya. Hah? Ya katanya Edis kan dia punya tabungan 2M itu. Nah, apa dari donasi buat bangun rumah apologet. Oh, yang Edis mah bilangnya 4M, yang 2M 2M dulu. 2M. Sekarang sudah 4M berarti udah nambah berarti Jimmy. Iya, udah 4M. Tapi belum ada juntrungan rumahnya belum ada. Emang laku tah uang 4M di Amerika? Bisa beli rumah itu? Bisa, rumah biasa tapi level biasa. Ya Rumah paling yang nggak lumayan. tangguh. Emang kalau masih pakai visa turis bisa beli tanah di sana, bisa jadi beli tanah di sana tah? Nggak boleh, Ya, Pak nggak Ji. boleh. Pakai nama orang lah. Kayak di Ngapain kita. dia mau bangun rumah apologet di situ? Ya, walau-alam, nggak tahu lah itu urusan mereka, Bang. Mendingan dia pergi ke Morowali. Morowali kan ada bandara itu, nggak ada namanya. Apologet kayaknya di Morowali itu. Nanti saya telepon Pak Jokowi suruh Edis bikin di Morowali rumah apologet itu. Takut digeruduk sama Buya. Dia Morowali, Buya galak. Morowali itu sekarang jadi ini negara di dalam negara, Jimmy. Oh iya, Karena iya, iya. bandaranya tidak ada campur tangan Republik. Jadi di situ bisa jadi rumah apologet. Iya, Kan iya, kalau mau benar, terbang benar. kan tidak perlu pakai paspor lagi kalau di situ. Bisa pakai pesawat jet pribadi. Tinggal keloyong-keloyong aja, Bang ya. Tinggal celung aja ya. Sekarang lagi rame itu. Morowali itu ternyata punya bandara internasional yang tidak ada imigrasinya. Iya, aneh itu aneh. Betul. Negara di dalam negara. Ya itu pas cocok Edis bikin rumah apologet di bandara situ itu. Kan biar nggak terdeteksi. Nanti saya telepon Pak Jokowi biar diizinkan Edis bikin rumah di situ. Kalau usul saya sih mending bangun rumah apologet di KKB sana, KKB. Jangan habis nanti dibakar sama KKB Romo ini. Morowali aman, saya kasih tahu Morowali aman. Morowali itu sudah 10 tahun loh beroperasi itu. 8 tahun beroperasi itu bandaranya. Tanpa izin, tanpa imigrasi, kantor imigrasi, tanpa PNS. Bahkan angkatan udara pun tidak dilibatkan di situ. Wah, hebat Pak Jokowi ini. Bisa ada negara dalam negara ini. Nanti saya usulkan biar Edis bikin rumah apologet di Morowali lah, berdampingan dengan bandara itu. Tenang saya. Dekat dari Papua, kalau dari Papua dekat ke Morowali, nggak jauh. Tiketnya cuma 500.000 kalau naik pesawat. Yang Siti, Sit. Oh, kemana mereka ini? Oke, Pak Jem. Pak Jem. Woi, apa boy? Di sini noise banget, tapi kadang noise, kadang tidak gitu kan. Jadi saya dari tadi lebih banyak mute.
tapi suara di Komal tetap aman gitu kan karena pakai headset. Pak Jem, kira-kira ada tanggapan dari pembicaraan yang tadi sudah dibahas oleh Pak Jakobus sama Kristen-Kristen yang lain? Mungkin tanggapan Anda seperti apa, Pak Jem? Silakan. Ya, biasalah kayak gitu mah. Namanya ranah dialektika berdiskusi ya boy. Suka banyak yang rame-rame gitu. Pada nggak mau sabar. Bang Yakobus kadang-kadang memang kan kita udah apal karakternya, emang agak terlalu ini bicara yang terlalu cepat sama emang agak sedikit kasar. Teman yang baru naik juga kemana-mana ngomongnya. Malah membicarakan yang di luar-luar, yang nggak ke bawah-bawah di bawah-bawah. Ya mau gimana lagi? Emang orang kan karakternya masing-masing seperti itu, Bu. Sepakat, Pak Jem sepakat. Cuman tanggapan Pak Jem ya, ini kan tentang masalah ketuhanan gitu kan. Apakah Pak Jem merasa ini sudah hal yang biasa dalam kekristenan, atau ada tanggapan yang lain? Silahkan Pak Jem. Ya memang sebenarnya makan Alkitabnya cuma satu, Boy. Kadang-kadang perbedaan itu kan dari tafsir. Kalau kita mau nyalahin Bang Jakobus, ayatnya ada, tafsirannya begini. Kalau mau nyalahin Trinity atau Karol yang bawain makanan, ayatnya ada, tafsirnya begini. Intinya kan nggak balik lagi ke ini loh, Boy. Nggak kayak di Muslim atau di Katolik ya, yang harus mengutamakan ulama atau para imam gitu kan. Jadi kan lebih jelas gitu, Boy, lebih terstruktur. Kadang-kadang ini, Boy, Ibu Karyana aja, contoh ini mah contoh doang, sekedar contoh aja. Ibu Karyana aja udah jelas Advent. Advent itu kan udah pasti Tritunggal itu, Boy. Mau ngomong gimana pun Advent Tritunggal itu. Tapi ternyata hampir mirip dengan Bang Yakobus. Tuhannya dua, Bapa dan Yesus. Nah, mau ngomong gimana lagi? Bahkan pendetanya sendiri dibantah sama Bu Karyana misalkan gitu kan. Terus mau ngomong gimana lagi? Kalau di Buya kan gimana tuh kalau di Buya kalau ada yang kayak gitu? Aku mau nanya tuh. Kalau di Muslim. Siapa? Berarti kalau di Kristen mungkin ya Romo, mungkin mereka bebas menafsir begitu mungkin ya Pak Jem. Iya justru, Boy. Oh iya, ya makanya beda-beda siapa. Mungkin Romo mau masuk, Romo silakan Romo. Tadi Pak Jem nanya di Islam, silakan Romo. Ya, kalau di Islam itu jangankan terang-terangan menyembah Tuhan selain daripada Allah gitu. Mempunyai keyakinan saja bahwa ada kekuatan lain selain kekuatan Allah. Ada yang bisa memberikan manfaat selain daripada Allah. Itu sudah keluar dari Islam, Pak. Kalau di Islam. Jadi Islam itu mutlak. Tuhannya itu Allah satu-satunya. Yang maha hidup, yang maha segala-galanya lah gitu. Jadi kita Muslim ini terpingkal-pingkal pada saat Edis menarasikan bahwa umat Islam itu menyembah Nabi Muhammad gitu. Kita terpingkal-pingkal karena nggak seperti itu. Nabi Muhammad itu seistimewa apapun di dalam keimanan Islam, ya beliau tetaplah Nabi yang tak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri tanpa bantuan, tanpa izin, dan tanpa pemberian daripada Allah. Seperti itu. Semua Nabi, semua Rasul, termasuk Yesus, di dalam keimanan kami seperti itu. Yesus tak bisa berbuat apa-apa tanpa bantuan daripada Allah. Gitu. Nabi Muhammad juga sama. Yesus tak tahu perkara yang gaib. Nabi Muhammad juga tak tahu perkara yang gaib di dalam keimanan Islam, terkecuali diberitahu oleh Allah. Seperti itu Pak Jemi. Iya ngerti Bang, kalau yang itu mah aku udah hafal. Aku kan sering tiap hari dengerin Ustaz Hanafi ya di roomnya ya. Cuman yang jadi masalah gini, maksud saya itu nanya tadi ke Buya itu gini loh Bang. Kalau misalkan gini, ada seorang Muslim nih, misalkan dia percaya dia masuk Muslim, tapi dia nggak mau ngakui hadis. Nah gimana tuh? Misalkan, atau dia misalkan ada contoh lagi, misalkan kita di satu ayat apalah, misalkan kita anggap itu ya, ulama-ulama hampir semua Muslim berpendapat bahwa ini begini, dia tiba-tiba terang-terangan pribadi bukan seperti itu, begini yang benar. Nah gimana kalau kejadiannya kayak gitu? Kalau di kami kan memang nggak bisa apa-apa, makanya kan banyak gitu loh Bang. Kalau di Muslim gimana tuh kejadian kalau gitu?
Oke, sedikit saya masuk ya Pak Jem. Nanti bisa ditambahkan oleh Romo mumpung agak aman, tidak terlalu noise. Jadi ketika kita merujuk kepada Al-Quran Pak Jem, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم والله أعلم بحقيقة المراد. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah. Ini kita sebagai umat yang beriman harus taat kepada Allah, yakni firman-Nya, ya, yaitu Al-Quran, kitab suci. Kita meyakini itu firman Allah. Terus wati'ur Rasul, taat kepada Rasul, yakni hadis. Apapun yang diucapkan Rasul, perilaku Rasul, ketetapan Rasul, karena sesuai dengan firman Allah, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apapun yang dilakukan Nabi, diucapkan, ditetapkan, itu dibimbing oleh Allah melalui wahyu. Bukan hanya Nabi Muhammad, semua para nabi dan rasul seperti itu pemahaman di Islam. Makanya Yesus sendiri berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Semua nabi dan rasul seperti itu karena selalu dibimbing. Apapun yang mereka lakukan itu wahyu dari Tuhannya gitu, dari yang mengutusnya. Nah itu yang kedua. Terus wa ulil amri, bahkan kita diperintah untuk taat kepada pemimpin. Kalau kita merujuk kepada tafsiran para ulama di sini fuqaha, para ulama, orang-orang yang paham akan ilmu Al-Qur'an, paham akan ilmu hadis. Nah, gitu kan. Makanya kata Rasul, al ulama warasatul anbiya, ulama pewarisnya nabi gitu. Terus yang terakhir, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Ini ada kias lagi. Kias itu apa? Sesuatu yang tidak ada pada zaman Rasul, sekarang ada. Karena perkembangan zaman. Nanti ada yang namanya kias. Seperti contoh begini. Di dalam Al-Qur'an, khamr diharamkan. Gitu kan. Terus ada sekarang di akhir zaman orang yang mabuk misalkan. Tapi bukan pakai khamr. Pakai misalkan minum komik 1 dus. Ini gimana hukumnya nih menurut Islam? Karena di Quran nggak ada. Nabi pun tidak menjelaskan tentang minum komik 1 dus gitu. Karena belum ada zaman dulu. Tapi ini efeknya memabukkan. Nanti makanya hukum kias. Kias itu nanti dikiaskan kepada khamr. Karena itu memabukkan. Dan membuat akal manusia menjadi oleng gitu kan. Menjadi tidak waras. Itu tidak boleh dalam Islam. Gitu. Nah itulah yang namanya kias gitu. Jadi ini sumber kami gitu. Dan ketika Pak Jem mengatakan gimana kalau ada Islam yang hanya percaya Al-Quran tidak percaya hadis, makanya Rasulullah bersabda dalam hadisnya begini Pak Jem. Sataftariku ummati ala salasi sab'ina firqah kulluhum finnar illa millatan wahidan. Umat kami akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Banyak orang yang mengaku gua umat Islam. Gua Islam. Tapi ternyata pemahamannya tidak sesuai dengan Quran dan hadis. Bahkan dia cenderung lebih Quran doang, tidak percaya hadis. Nah, makanya Rasulullah di sini menegaskan bahwa umatnya itu akan terpecah belah. Sama pemahaman Islam, umat Nabi Musa pun seperti itu, umat Nabi Isa pun seperti itu akan terpecah belah. Umat Nabi Musa terpecah belah menjadi 71 golongan, umat Nabi Isa terpecah menjadi 72 golongan, umat Nabi Muhammad terpecah belah menjadi 73 golongan. Nah, ini diantaranya. Makanya ada orang Syiah, dia mengaku Islam, tetapi misalkan dia tidak percaya hadis. Atau ada orang Syiah yang seperti Kristen, mohon maaf. Sampai-sampai menuhankan Sayyidina Ali. Itu Syiah Rafidhah namanya. Itu sudah dikeluarkan dari Islam. Itu bukan termasuk ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah. Makanya Rasulullah sudah menegaskan umatnya akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Mereka mengaku Islam tapi tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah. Tidak sesuai dengan Quran dan hadis. Maka mana yang akan selamat? Kulluhum finnar kata Rasul. Semuanya dalam api neraka. Celaka semuanya. Tetapi Rasulullah illa millatan wahidan meneruskan hadis itu kecuali yang 1 golongan. Jadi yang selamat dari 73 cuma 1. Siapa yang 1 ini? Sahabat bertanya kepada Rasul. Rasulullah menjawab, ma'ana alaihi wa ashabi. Orang yang mengikuti saya dan para sahabat. Intinya apa? Intinya kembali lagi kepada ayat Al-Quran yang tadi. Dia menjadikan Al-Quran sebagai pedoman karena harus taat kepada Allah. Dan Al-Quran itu firman Allah. Dia menjadikan hadis juga sebagai pedoman karena harus taat kepada Rasul. Karena Rasul ini dibimbing selalu oleh Allah, oleh Tuhannya, oleh yang mengutusnya. Bahkan yang menjelaskan Al-Quran itu adalah utusan itu sendiri. Tidak ada yang berhak menjelaskan Al-Quran daripada Rasulullah. Tidak ada yang paling berhak menjelaskan Torah daripada Musa. Tidak ada yang paling berhak menjelaskan Injil daripada Nabi Isa.
Makanya kalau kita kembali kepada orang-orang Yahudi pun, Pak Jem, ada yang namanya Torah Sebiktab dan Torah Sebe Alpe. Torah Sebiktab itu sama seperti Quran, murni firman Tuhan. Nah, kalau Torah Sebe Alpe itu sama seperti hadis, ucapan Nabi Musa, perilaku Nabi Musa, ketetapan Nabi Musa. Cuman yang Kristen ambil kan cuman hanya Torah Sebiktab. Torah Sebe Alpe-nya tidak gitu. Nah, itu yang mungkin sedikit pemahaman ya. Jadi intinya kita semua tetap sebagai umat muslim harus taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada para ulama, pemimpin, karena mereka yang paham akan keilmuan Quran dan hadis. Bahkan Rasulullah bersabda dalam hadisnya seperti itu, ulama pewaris Nabi, itu kan, karena yang memahami Quran dan hadis adalah para ulama yang punya ilmu, yang mempelajari tentang Quran dan hadis. Dan bahkan ada yang tadi yang namanya kias, sesuatu yang tidak ada pada zaman sekarang, itu sesuatu yang tidak ada pada zaman dulu tetapi ada zaman sekarang, itu tetap harus ada hukumnya. Nanti pakai hukum kias, nantinya dikiaskan. Seperti tadi saya katakan, seperti saya contohkan komik satu dus, itu haram hukumnya, nanti dikiaskan kepada khomer karena memabukkan. Seperti itu Pak Jem, wallahu alam. Kira-kira sampai sini Pak Iya, Jem paham? makanya kan udah diprediksikan kan, bukan diprediksi apa istilahnya, udah dimuatkan kan dalam Quran pun bahkan dimuatkan. Umatku kan jadi 73 bagian. Betul kata Buya, saya pernah baca itu. Memang seperti itu kan, akhir dunia, akhir zaman lah gitu, mendekati akhir zaman. Terus kita mau apa lagi? Mau istilahnya kalau di kami disebutnya bidat-bidat, terus kami mesti musuhin bidat, bunuh gitu kan, udah nggak bisa Nah, kan. makanya begini Pak Jem, harus punya patokan mana yang benar, mana yang akan selamat. Nah, kami muslim, ya sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Ya, kata Rasulullah begini, ya, taraktu fikum amrayni ma tamassaktum bihima lan tadillu abada kitaballah wa sunnata rasulih. Saya tinggalkan dua pusaka kepada kalian. Ketika kalian berpegang teguh kepada dua pusaka ini, kalian tidak akan tersesat. Apa dua pusaka ini? Al-Qur'an dan hadis. Nah, cuman yang bisa memahami Quran hadis ini tadi kembali adalah para ulama. Kami ini orang bodoh. Kami tidak bisa membahas Al-Quran sesuai dengan akal kami karena keilmuan kami terbatas. Sedangkan para ulama-ulama ini mereka menguasai keilmuan Al-Quran dan hadis. Makanya kita diperintah untuk mengikuti para ulama. Karena agama ini tidak bisa kita bahas sesuai dengan akal pikiran kita. Agama ini harus dibahas sesuai dengan yang dijelaskan oleh utusan. Kalau sekarang agama bebas dibahas, bebas ditafsir, nantinya tidak akan sesuai dengan apa yang dijelaskan utusan. Nantinya gabrul, beda-beda. Menurut saya begini, menurut Romo begitu, menurut Ustadz Pelik begitu. Itu tidak boleh, harus sesuai. Makanya di Islam ada yang namanya sanad, Pak Jem. Saya punya guru, guru saya punya guru, guru, sampai mutasil kepada Rasulullah. Sanad keilmuan, sanad gurunya jelas. Nah, itu bahkan di dalam hadis pun, itu yang derajat hadis bisa dhaif, bisa sahih, bisa hasan, itu bisa dilihat dari perawinya. Siapa yang meriwayatkannya? Misalkan ini yang meriwayatkan suka berbohong, makanya nanti derajat hadis jadi dhaif, jadi lemah, atau hafalannya lemah, nanti derajat hadis jadi dhaif. Jadi itu Islam. Jadi Islam itu periwayatan, sanad. Tidak bisa kita berdasarkan akal kita. Makanya Rasulullah memberikan ancaman kepada orang yang menafsir Al-Quran dengan ro'yunya tanpa ada keilmuan. Man passara Al-Quran bi ro'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan akal pikirannya, maka persiapkan tempat kembali dalam api neraka. Kenapa? Karena nantinya menjadi penyesatan. Ini tidak akan sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah. Dia menjelaskan Al-Quran sesuai dengan keinginan kita. Itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Wallahu alam. Mungkin Ustadz Pelik kalau mau masuk di sini agak noise. Saya izin sarapan dulu. Ustadz, Assalamualaikum Ustadz Pelik. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dilanjut Pak Jem sama Ustadz Pelik tuh. Kalau mau curhat-curhat, nanya-nanya, slow aja. Silakan. Iya, Tahu sama Bang Ferry aku boleh nanya nggak? Aku boleh nanya nggak sama Pak Jemi? Oh, boleh, silakan Romo apa? Anak Romo nih. Silakan. Sama Pak Jemi, sama Pak Jakobus sekalian, nggak apa-apa. Buya sudah menerangkan dengan gamblang ya kan, kalau Al-Quran nggak usah ditanya lagi, sudah pasti mutawatir gitu. Jangankan Al-Quran, hadis saja itu itu nyambung, penelusuran itu nyambung kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya tanya sama Pak, Injil Markus, suaranya Injil putus-putus, Markus, Matius, Lukas dan Yohanes itu, Suaranya putus-putus suaranya. ya, Putus-putus, anak Romo. sudah bisa? Udah bagus, coba lagi. Sekarang bisa?
Ya, sip, sip, sip. Oke, oke. Nah, yang dimaksud Injil Markus, Matius, Lukas, dan Yohanes itu kira-kira ada sanadnya nggak nyambung kepada Yesus gitu Pak Jemi? Ada bang, cuman kami ini awam, kami ini kan orang awam. Gini bedanya nih bang, karena gini abang mesti tahu ya, kebetulan aku kan Katolik nih. Kalau kami itu Katolik sama pemikirannya, bukan sama sih. Jadi kami itu nggak sekedar hanya mengandalkan Alkitab aja. Kami itu ada yang namanya tradisi suci, ada yang namanya kepausan gitu loh bang. Jadi kalau abang bilang ada sanatnya ada, cuman kami berhubung awam untuk mempelajari memang agak sulit karena nggak dibiasain seperti itu. Beda dengan di abang kan kalau hadis nyambung sanatnya dari ini lari ke atasnya lagi, lari ke atasnya lagi. Nah saya pun lagi sedang mempelajari hal itu bang. Cuman baru seperempatnya belum nyampe deh. Sebetulnya ada. Kadang-kadang teman-teman kami yang Kristen itu sering mentafsirkan satu ayat itu dengan amat mudahnya. Saya makanya jarang yang banyak bicara di komal-komal itu, banyakan diem. Kenapa? Karena saya nggak berani nafsir-nafsirin. Dilarang di kami itu. Kecuali kami udah dapat pelajarannya. Gitu loh bang. Oke. Makasih Pak Jemi ya. Ini Pak Jemi jujur nih ya. Tidak mau melampaui sesuai pengetahuannya gitu. Lanjut Oke. Ustadz Felix. Oke, boleh saya masuk sedikit memberikan tanggapan atau segala masukan kepada Bang Jimmy ya. Boleh bang. Begini Bang Jimmy, makanya kalau saya buka komal atau diskusi, itu saya selalu membuka tema Islam atau Kristen agama yang benar, tidak pernah mau menjawab yang tidak terlalu penting. Karena menurut saya agama yang benar itu, kepercayaan yang benar itu pertama itu terkonfirmasi. Sama dengan tadi kita berbicara tentang kitab suci. Kitab suci yang benar itu adalah kitab suci yang terkonfirmasi. Itu syarat pertamanya, kitab suci dikatakan kitab suci. Makanya tadi dijelaskan panjang lebar sama Abu Yastrong. Kita harus ingat teman-teman semuanya ya. Manusia pertama yang diturunkan ke muka bumi itu Adam alaihi wassalam itu Allah tidak langsung memfasilitasi rumah maupun kendaraan. Tapi fasilitas pertama yang diberikan Allah kepada Nabi Adam adalah sebuah konsep hidup. Petunjuk, makanya petunjuk pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Adam itu dijelaskan dalam surah Al-Baqarah, qulna habitu minha jami'a, turunlah kamu ke bumi, semuanya ke bumi. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Maka ketika sampai kepada kalian huda, petunjuk itu, maka ikutilah supaya apa? Huda inilah, petunjuk inilah yang akan menjadi penerang sehingga fala haufun alaihim walahum yahzanun, sehingga kehidupan kita menjadi baik. Makanya huda. Kemudian kitab suci itu yang diturunkan itu kepada setiap nabi dan rasul yang diutus. Seperti contoh Sabur diturunkan kepada Nabi Daud. Taurat diturunkan kepada Musa, Injil diturunkan kepada Nabi Isa atau Yesus, dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Itulah petunjuk hidup, konsep hidup. Ya supaya Pak Felix. Maaf Pak Felix. Yesus tidak sama dengan Isa, jangan disama-samain. Sabar, John, mohon sabar sebentar ya. Oke, sedikit bundaku. Assalamualaikum, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bun, antum lagi nyantai gak Bun? Ini soalnya agak noise, lagi ngebangun madrasah ini. Bunda jadi moderator dulu bentar ya Bun ya. Boy. Oke, lanjut. Oke, saya lanjutkan ya. Silakan. Kalau abang ini mau debat nanti soal Yesus atau Yesus apakah Nabi Isa, satu dalil saya sampaikan kepada Bapak, pasti Anda ya tidak bisa menjawab. Cuma satu data. Oke, saya lanjutkan sedikit. Jadi petunjuk Al-Quran atau Sabur ini semuanya petunjuk yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul sebagai petunjuk. Nah, kemurnian kitab suci ini pertama syaratnya adalah terkonfirmasi. Al-Quran itu terkonfirmasi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya satu contoh, inna nahnu nazzalna dzikra, kami menurunkan Al-Qur'an. Kemudian zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Qur'an adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Secara universal dalam surah Al-Imran dikatakan hazah bayanul linnas. Kami menurunkan bayan, petunjuk Al-Qur'an kepada seluruh manusia. Jadi jelas dikonfirmasi. Makanya kita tidak menemukan perselisihan atau pertentangan dalam Al-Quran karena murni firman Tuhan. Nah, sementara Bible cacat dikatakan firman Tuhan, kenapa? Karena tidak terkonfirmasi dari Tuhan. Coba, walaupun dikumpulkan seluruh pendeta untuk menjawab pertanyaan ini, mereka tidak akan pernah bisa menjawab bahwasanya konfirmasi daripada Tuhan secara eksplisit tentang Gospel Yohanes, Markus, Lukas itu memang tidak ada. Memang tidak ada. Nah, sementara misalnya kalau kita masuk ke dalam isi satu, dijelaskan tadi Bang Jimmy, ada namanya tradisi apa itu? Ada namanya kefausan. Pertanyaan saya itu pengajaran siapa? Kalau itu pengajaran dari manusia, bukankah Yesus berkata dalam Markus 7 pasal 7, Matius 5 nomor 19, percuma kalian melakukan ibadah kepadaku sementara pengajaran-pengajaran kalian dari manusia. Jadi pengajaran yang benar adalah murni bersumber dari Tuhan melalui kitab suci. Begitu teman-teman. Lanjut. Silakan Pak John ditanggapi bila memang ingin ditanggapi. Silakan Pak John. Pak John, monitor. Pak, ya. Ya, pagi Pak Felix. Pak Felix ini suka Bang Jimmy dulu, apa Bang ya? Jimmy. Sebentar Bang John. Sila kita kasih kepada Bang Jimmy. Orang dulu. kan dikasih sama Bu Silakan, Bang Jimmy. Irma. Ya saya jawab lah. Sebentar Bang John, saya nggak lama. Biar ya, saya dulu bentar ya. Dia Bang Felix. Begini Bang Felix, tafsir kan apa kan mesti lihat, karena aliran kami kan banyak. Entah itu dari Protestan, ada berapa ratus denom lah segala macam. Cuman kalau di kami itu Katolik, tafsirnya pasti satu Bang. Sama kayak di Muslim, itu sih. Silakan Bang John, lanjut Bang John. Ya, saya cuma dapat 2 poin ya dari Pak Felix ini. Terkait satu, kitab harus terkonfirmasi. Sementara di kitabnya sendiri itu tidak terkonfirmasi oleh sejarah. Yang kedua, Isa disamakan dengan Yesus. Di mana dalilnya Isa sama dengan Yesus? Lahirnya di mana? Ya, kakeknya siapa itu sangat jauh berbeda. Jangan banyak ngarang lah Pak Felix ya. Itu aja. Boleh saya sabar. Anda mengatakan tidak terkonfirmasi. Suara saya kedengaran nggak Mbak Irma? Tadi kecil ya, sekarang dengeran. Dengaran Bang Felix, cuma agak kecil, agak jauh Bang Felix. Oke. Anda mengatakan tidak terkonfirmasi. Data yang saya bacakan tadi apa, Pak? Coba dengarkan. Ya, jelas sekali secara eksplisit. Konfirmasi daripada Allah Subhanahu yang bisa menunjukkan bulan itu terbelah, Pak. Loh kok ke sana kemari sih, Pak? Nggak Ya, bisa, kan nggak bisa saya terkonfirmasi. diskusi dengan Bapak. Oke, saya buktikan dulu. Sejarah mana yang menciptakan, yang menceritakan bahwasanya Nabi Bapak itu pernah ada? Bapak mau terkonfirmasi nggak? Nggak bisa saya buka. Ya kan Pertanyaan kemana-mana, saya, pertanyaan Bapak sebenarnya makanya apa saya sih? bertanya, Konfirmasi atau belah terkonfirmasi bulan nggak? dulu? Pertanyaan Anda sebenarnya apa? Apakah konfirmasi tentang Al-Quran atau membelah bulan? Mana yang mau dibahas dulu ini, Pak? Waduh, saya nggak bisa diskusi dengan orang seperti Bapak. Terus terang, saya kalah. Iya, itu makanya adalah saya dongeng. katakan saya kalah dengan diskusi semacam ini. Saya mau diskusi dengan Ya kalah, orang Bapak yang... nggak bisa menjawab. Ya betul, saya kalah. Saya tidak bisa diskusi dengan orang seperti Nah, Bapak begitu. karena tidak konsisten. Apa yang kita bahas? Apa yang kita mau bahas? Loh, Kita bahas Bapak tentang kitab bilang suci. kitab atau yang benar adalah kitab yang bisa dikonfirmasi. Sementara kitab Bapak itu tidak bisa dikonfirmasi oleh sejarah dan apa? Tidak bisa dikonfirmasi oleh sejarah manapun. Makna konfirmasi menurut Bapak apa sih? Makna konfirmasi menurut Ya Bapak bisa apa? divalidasi.
bisa divalidasi bukan oleh sepihak atau dua pihak, sejarah mencatatnya. Ya, makanya Itu loh. oke. Kita mau Fokus bahas Pak kitab John. suci atau Pak bahas John fokus Pak John. Ya silakan Bang Felix. Yang nggak Fokus. fokus. Pertanyaannya fokus, jangan loncat-loncat Pak. Ya. Oke, Tidak saya bahas konfirmasi. pertanyaan Bapak yang kedua tadi tentang Nabi Isa apakah itu Yesus. Saya mengatakan bahwasanya Yesus itu adalah Nabi Isa. Pertama saya mengambil rujukan Alkitab Sabda terjemahan lah. Coba baca sendiri di Bisa situ. lahir di mana Pak? Di kota mana Pak? Assalamualaikum Sabar. warahmatullahi wabarakatuh. Bapak jawab dulu. Salam. Oh, saya Waalaikumsalam kelihatan dulu bentar Bunda. Barakallah. Lanjut Bunda Erma di tengah itu. John ngomongnya gantian John biar Ustadz Felix Pagi, Ko Ajis. Seandainya Ko Ajis. seandainya sama, Isa lahir di kota mana dan berasal dari suku mana? Dijawab. Oke, coba buka data dulu. Saya tidak bisa buka data ini karena satu device. Ada Yohanes Jawab dulu, Pak 17:3 Felix. itu. Jawab dulu. Dia lahir di kota mana dan berasal dari suku apa? Isa itu. Pertanyaan pertama Anda konfirmasi tentang Al-Quran. Loh, Kemudian kan apakah Bapak Yesus bilang itu sama, Isa? toh? Keempat, bulan Jawab, terbelah. Pak. Kemudian bertanya lagi di kota mana? Waduh, enggak bisa saya diskusi Lah, dengan orang seperti Tadi kan Saya Bapak menyerah, udah Pak. jawab pertanyaan kedua, toh. Saya lebih baik berhadapan dengan 100 orang Nah, pintar Bapak nggak bisa daripada jawab. saya Bang Felix, menghadapi sebentar. satu orang jahil seperti Bapak. Aku Lanjut, tengahin. Oh. Ya, diturunin. Hai, dia tanya di kota mana? Di kota Daud. Udah balik Coba kok. baca. Ini Bang Jimmy, saya jawab tadi yang dimana saya menyamakan antara Yesus dengan Nabi Isa. Yesus yang dilahirkan oleh Bunda Maria itu memang sama dengan Nabi Isa. Ya, sama-sama hamba Tuhan, sama-sama mengajarkan Tuhan yang satu, sama-sama mengaku utusan. Ya. Kemudian dalam Alkitab Sabda, coba baca di bawahnya. Itu kan tulisan merah di atas, kemudian terus ke bawah, kenapa di situ dirubah Yesus Kristus yang engkau utus, dirubah di situ Nabi Isa Al-Masih yang engkau utus. Itu Alkitab Kristen sendiri yang telah mengakui. Sekarang baru dikaburkan, dulu bahkan ada gereja Isa Al-Masih memperingati kelahiran Isa Al-Masih. Nah, Kristen Di Semarang ada akhir- gereja Isa Al-Masih di Semarang. Ada fotonya juga. Ya baru-baru sini sekarang sini inilah yang baru mereka ini. Tapi Isa Al-Masih yang digantung terkutuk di kayu salib, bahkan yang diperkenalkan Paulus itulah bukan Isa Al-Masih, tapi Yesus yang tidak tahu dari mana asalnya. Tapi setahu saya Yesus Kristus yang ditemui oleh Paulus ketika perjalanan ke Damsyik, dan itulah yang menyesatkan banyak manusia. Sebagaimana apa yang diterangkan oleh Yesus sendiri dalam nubuatan Matius 24 pasal 3 sampai 5. Lanjut Kosis. Nggih, benar-benar saudara. Jadi kalau gereja Yesus Kristus Isa Al-Masih itu saya sendiri punya fotonya dan saya makan di sebelahnya di Semarang itu. Ya, benar kata Ustaz Felix, saya setuju. Jadi di sini banyak Yesus Kristus sebenarnya dalam Alkitab. Pertama, dia yang putra Maria itu sama dengan putra Maryam. Setuju saya. Terus yang disalibkan nggak tahu siapa gitu loh. Karena kenapa? Kehilangan Tuhan. Yang ketiga itu yang menemui si Paulus ini siapa? Kita nggak tahu kenapa, karena Yesus sendiri bilang akan hadir 2 kali turun ke bumi, dan itu berarti walaupun orang bilang itu cahaya, artinya sudah turun ke bumi, artinya bukan itu. Jadi, nah sekarang harusnya kita nih yang nanya, yang lahir di kota mana yang kau sebut sebagai Yesus? Nah seperti itu. Itu yang nanyanya John Alexander itu turun, naikin lagi itu host. Biar rame roomnya host. Kalau Yesus atau Isa yang dilahirkan oleh Maryam, tepatnya di kota mana? Kalau Anda menanyakan di dalam Al-Quran tidak disebutkan secara khusus. Tetapi kami semua orang Islam itu meyakini bahwasannya Yesus Kristus yang dilahirkan oleh Maria
adalah Isa Al-Masih yang dilahirkan oleh Maryam. Dan dari saya kecil, kisahnya itu tak banyak berubah, kecuali tahun-tahun sekarang. Orang tidak memisahkan antara Isa Al-Masih dengan Yesus yang disalib, Yesus yang putra Maryam, Yesus yang turun ke Paulus. Kalau tiga-tiganya mau dipisahkan bisa, tapi kalau Yesus yang putra Maria tidak bisa dipisahkan dengan Yesus yang putra Maryam. Kisahnya sama. Belakangan ini baru banyak berubah. Dan yang sangat menyentuh saya sebenarnya adalah kisah bagaimana Yesus dilahirkan oleh Maria. Yang dikisahkan di dalam Islam adalah Isa Al-Masih dilahirkan oleh Maryam. Dan teman saya ngomong gini dengan bangganya, Tuhanmu Yesus itu adalah nabiku, bagaimana aku akan menghinanya walaupun engkau menuhankannya. Itu ingat benar saya itu. Dan salah satu hal yang membuat saya masuk Islam adalah pengisahan tentang kelahiran bahkan proses kehamilan dari Isa Al-Masih atau Yesus Kristus di dalam Al-Quran ternyata lebih menjaga kesucian ibunda dari Tuhan saya waktu itu. Di dalam Islam tidak ada peluang Maria itu disentuh oleh laki-laki. Saya di mobil lagi mau kirim Al-Quran ke Gunung Kidul. Kalau saya on cam ntar diblokir, ntar di-banned saya kalau misalnya on cam. Tapi Al-Quran itu luar biasa, Koasis. Al-Quran mampu menjawab, ya, bahwasanya bagaimana Bunda Maria membebaskan dirinya daripada hukuman orang-orang Yahudi. Kan orang-orang Yahudi di situ ketika ketahuan artinya memiliki anak tanpa ayah, tentunya tuduhannya adalah berzina. Tapi Al-Quran Al-Maidah ayat 110 menjelaskan bahwasanya ya di situ Isa Al-Masih bisa berbicara pada saat dia masih dalam buayan untuk menjelaskan siapa sebenarnya dirinya. Sementara Bible kan tidak menerangkan itu, Bokoasis kan? Betul. Iya, Bible tidak menerangkan itu dan tidak menerangkan kenapa Maria itu dikejar-kejar. Kenapa Maria keluar rumah. Itu tidak diterangkan. Bahkan Bible itu mengarahkan dalam Matius 1 silakan baca. Mengarahkan bagaimana Maria itu hamil dan bagaimana cara melindungi Maria saat hamil. Bukan Allah yang melindungi, tetapi siapa? Bukan Tuhan melindungi. Yusuf. Dengan cara apa? Dengan cara bertunangan. Nah, setelah Yusuf tahu dia hamil, baru ada campur tangan dari langit ngasih mimpi ke Yusuf. Artinya Yusuf dulu. Kalau dalam Islam tidak. Dalam Islam itu semuanya Allah bertindak dari masa sebelum hamil, kehamilan sampai lahir. Allah yang menolong hingga membuat Nabi Isa Al-Masih atau Yesus Kristus bisa berkata bahwasannya inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Itu Allah semua berperan di sana. Tidak seperti di dalam Injil Matius. Makanya saya lantas berpikir waktu itu, masihkah saya akan menolak sebuah agama yang memuliakan Tuhan saya, memuliakan ibu dari Tuhan saya, walaupun Tuhan saya dianggap sebagai nabi. Sedangkan di dalam keagamaan saya, di dalam agama saya, Tuhan saya menjadi penanggung kutuk. Yang namanya nanggung berarti terkutuk. Bagaimana mungkin Tuhan akan menanggung kutuk menjadi yang terkutuk? Sedangkan dia maha kuasa, tinggal menghapus kutuk, tinggal mengampuni dosa. Kemudian harus pakai drama segala. Hayo kemon lah, dunia ini panggung sandiwara. Ceritanya mudah berubah. Tapi enggak, Tuhan juga ikut sandiwara di situ. Ngapain? Tuhan Maha Kuasa, ini kan cuman ibarat panggung sandiwara. Ikut jadi aktor, Koasis. Iya. Makanya saya sangat Nauzubillahi min zalik. iya. Seperti itulah ceritanya. Kalau kami nih para mualaf ini, rata-rata sudah menjalani proses bagaimana pencarian Tuhan. Makanya saya berpikir saya waktu itu botol. Kenapa botol?
Saya sudah menemukan satu konsep ketuhanan yang sempurna, yang maha kuasa, nggak pernah terkalahkan, melebihi melebihi konsep ketuhanan atau kedewaan Dewi Kuan Im. Itu ada di Islam. Nah, saya nggak terimanya. Kenapa? Karena saya rasis. Saya anggap Islam itu agamanya orang pribumi. Makanya saya nggak terima. Nah, begitu saya nerima Islam, saya pikir botol amat gua ya. Dari dulu gua udah nemu nih konsep ketuhanan yang sempurna. Tetapi gua masih mencari, adakah lagi konsep Tuhan yang sempurna? Ya nggak bakal ada lah. Yang sempurna hanya satu, kan gitu. Seperti itu konsepnya. Ini juga akan saya sampaikan habis ini di Bantul. Ini saya perjalanan ke Bantul, minta doanya. Habis Bantul kita langsung tempur ke Gunung Kidul insya Allah. Bawa Quran insya Allah dan bawa bingkisan lain untuk saudara mualaf kita di sana. Masya Allah, luar biasa Ko Aziz. Ayo teman-teman Kristen yang bisa diskusi secara ilmiah, ya dengan menggunakan referensi, ayo. Tapi kalau diskusi kusir, kayaknya nggak cocok lah karena kita sama-sama membawa agama, masa kita memperlihatkan contoh yang tidak baik di atas komal. Ayo kita diskusi pakai data, menjelaskan siapa Yesus, menjelaskan agama itu sendiri dengan menggunakan referensi. Menurut saya agama yang benar itu adalah syarat pertama adalah agama itu terkonfirmasi. Kemudian kitab sucinya terkonfirmasi, kemudian Rasul yang membawa agama itu terkonfirmasi. Nah, dalam kekristenan, maaf Bang Jimmy, ketiga-tiganya ini tidak ada. Agama dari Kristen itu tidak terkonfirmasi dari Yesus. Kitab suci itu jelas tidak terkonfirmasi. Kemudian Paulus tidak terkonfirmasi kecuali Paulus mengangkat dirinya menjadi rasul. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Tapi itulah godaan iblis ya, Oasis. Luar biasa cengkraman iblis itu menyesatkan manusia. Kalau ada yang mau diskusi, membedah ketiga persoalan ini atau membahas seputar hukum Taurat atau membahas seputar yang lain, ya eskatologi, silakan naik. Selama kita menggunakan referensi, insya Allah kita yang di atas bisa semuanya. Insya Allah dengan izin Allah. Ayo silakan teman-teman Kristen. Iya ya, Abu ya. Ini promo dikit nih. Kalau dari sisi Oten yang negatif namanya pansos. Kalau kita artinya mengajak menabung di akhirat. Buat teman-teman, saya punya program di sela-sela program mualaf berdakwah karena kita mengunjungi area-area muslim minoritas dan muslimnya di sana itu 90%, Kang, 90% lebih itu mualaf nggih, Kang? Apa hampir 100%? Yang di daerah ini? Hampir 100% ya. Jadi mereka hampir 100%-nya itu adalah muslim. Dari jumlah muslim yang cuman 7%, 5%, 10% di daerah itu, mereka itu rata-rata mu'alaf gitu. Nah, ini kita usahakan one man, one Quran. Kayak gitu. Makanya saya bawakan terjemah. Kenapa kok bawa terjemah? Alasannya, mereka ini biasa baca Bible, kayak gitu. Jujur, rata-rata Kristen, jujur. Mereka berasal dari Kristen, mereka masuk Islam secara sukarela, dan kita kirim dai-dai ke sana, kayak gitu. Sesekali ada dai seperti saya, ceritanya dai cuman musiman kayak gitu. Nah, kita insya Allah akan tebar Quran di sela-sela program mu'alaf berdakwah. Dan insya Allah bulan besok kita di Semarang dan Jakarta. Insya Allah Januari itu Bandung, Jogja, kemungkinan Jogja lagi. Jadi tebar Quran lagi insya Allah kalau di Jogja. Dan insya Allah bulan Februari kita akan ke Malang Selatan lagi. Kita akan rampungkan kelas di sana. Saya sedang bangun kelas di sana. Insya Allah kita akan rampungkan di sana. Kita akan keramik, kita akan kuliti, kita akan bedaki tempatnya insya Allah. Amin, Bang John, amin. Ustadz Felix silahkan, saya di jalan sinyalnya timbul tenggelam. Soalnya ini ke arah pinggiran ya. Ke arah pinggiran baru ke Bantul ini, ke Bantul kota. Nanti kita akan naik lagi. Kemungkinan sampai sore saya susah sinyal. Bang Felix monitor.
Bang Felix. Teh mah apa kabar? Baik kok. Alhamdulillah khair. Masya Allah, tabarakallah. Ya Alhamdulillah, koko. Iya, istawadatukumullah. Yang digembol siapa ini kok? Mama? Umi? Yang digembol siapa? Yang dibekal? Lapar. Nggak ada sendiri, medannya kan ini. Medannya berat ya? Iya berat-berat. Kalau Oh. medannya berat terus dan kita perbekalan maksudnya Mm-mm. biayanya itu sangat minim, jadi hanya untuk satu orang itu pun Mm. kayaknya nggak cukup yang dibekalkan dari Yayasan Tionghoa Muslim Inspiration karena kita jadikan Quran semua. Masya Allah. Ya, teman-teman muslim, saudara-saudara muslimku, apabila ada yang ingin kontribusi, silakan DM Koko. Insya Allah, luar biasa. Bogeta gimana mau 5G? Di situ itu di gunung, kagak ada ininya, kagak ada towernya. 10G juga nggak kelihatan. Kayak gitu, kecuali kita bawa kabel no dari kota no, atau ngantongin sinyal pakai plastik. Ini Pak Jemi sama Pak Karen nggak ada suaranya, Pak Karen. Pak Joko Hus, Pak Joko, Karen itu Pak Karen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Joko, monitor. Pak Joko, Bang Jimmy, ada yang ditanyakan Bang Jimmy, silakan Bang Jimmy. Kenapa Bang? Kenapa Bang Felix? Siapa tahu ada yang mau didiskusikan lagi atau mau ditanyakan lagi, monggo silahkan. Nggak ada nanya saya dari pagi. Nggak ada dulu. Tahu Bang Jakobus nih. Bang Jakobus dari tadi parkun nih kayaknya. Aduh. Bang Jakobus Kristen dia. Oh, Bang, tuh Ketiduran ada. saya. Gitu. Aduh, sorry. Bang Jakobus Kristen, Bang Jakobus. Ya, Ya. Kristen. Karismatik. Protestan atau Katolik? Karismatik. Oh, karismatik. Oh iya. Kayaknya suaranya Bang Karen ini kan, Jakobus. Ya betul, Bang Felix. Oke, betul, Karen. Ya, welcome. Turun dulu ya. Jen. Listrik, hemat baterai sama sinyal. Saya turun dulu. Doakan teman-teman, moga-moga kita bisa merangkul muslim mualaf. Amin. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini saya wabarakatuh. depan gereja Santo apa? Santo Yakobus. Pak Karen punya gereja di sini, Pak Karen. Waduh, hebat ini pendetanya di sini. Itu gereja didatengin, masa pendetanya di Komal tuh rame banget nih, rame. Full, macet. Macet Pak Yakobus. Ya, persis. Ya Allah. Ya saya turun dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak salah Bang Jakobus ini yang tidak mau ke gereja ya Bang Karen. Yang nggak mau lagi, masa saya jadi sapi perah sudah 15 tahun. Nah betul sangkaan saya bahwa Bang Karen ini yang nggak mau ke gereja karena memang tidak ada perintahnya kan. Capek ke gereja, Felix. Kenapa Pak capeknya Pak? Boleh tahu Pak? Capeknya kenapa Pak?
Diperat terus sama pendetanya duitnya. Kalau nggak bawa duit bukannya bengkak. Diperah terus, padahal tidak ada perintahnya. Nah, Yesus juga berkata dalam Markus 7 pasal 7, yang beribadah bukan perintahku, maka percuma kalian beribadah. Sebenarnya pernyataan Muhammad itu sama, Bang Joko. Kalau saya sebenarnya begini, Felix. Saya nggak keberatan dia minta duit. Kalau dia salurkan kayak koasis. Tapi kalau dia makan sendiri, ya mau bodoh amat. Mendingan tak pakai kawin lagi daripada kasih makan pendeta terus. Kalau koasis, wah. Nah, Kalau sama Kalau Abu Yastrong, koasis ini Abu Yastrong ini, begitu. Bang Joko Bus. Abu Nah. Yastrong setiap malam ini santrinya banyak loh. Hmm. Padahal Nah, nggak minta kalau perpuluhan begitu dia. kan, kalau begitu caranya kayak koasis, saya dukung pendeta-pendeta. Saya rela miskin bila perlu. Tapi kalau kayak pendeta-pendeta zaman sekarang, aduh Tuhan, tolong. Dikasih duit 1 juta kurang, 10 juta kurang, kasih 20 juta kurang. Saya pernah nyumbang 15 juta, nggak dianggap. Kurang Kenapa 15 nggak juta. sumbang ke ini, Bang Joko Bus? Kenapa nggak sumbang ke ini? Karena kan dia lagi bangun rumah uploget tuh, Edis. Thailand suruh dia ke Morowali sana bikin rumah apologet di Morowali sana. Mana bisa dia bikin rumah apologet di Amerika pakai visa visa ini turis. Pakai visa ini kerja. Terus uangnya yang ratusan juta itu kemana itu uangnya itu yang disumbang sama orang-orang Indonesia? Uangnya sekarang menurut Pak Jimmy sudah terkumpul 4M. Cukup tidak membangun rumah di sana. Emang kau pikir 4M cukup? Mau beli tanah cukup. Di sana di Amerika uang M-an itu enggak. Kalau di Indonesia itu 100-200 juta doang. Fondasi aja nggak dapat, cuma dapat beli tanah kosong. Ada aja nih Edis ini. Yang gua heran nih, Bang Joko Bus. Nah, ngumpul uang sampai miliaran begitu sementara ada panti asuhan Kristen di sana itu, di mana itu, yang di Medan itu lagi kesusahan. Bahkan kemarin justru Bang Faruk yang ngantar uang ke sana 9 juta deh. Ya itu yang saya tidak setuju, Felix. Kenapa saya tidak setuju dengan pendeta-pendeta? Di mana mereka di saat ada orang Kristen susah-susah itu, boro-boro yang jauh-jauh ya, jemaatnya aja, yang miskin itu nggak dibantu, malah dimintai duit. Saya agak ngeri sekarang pendeta-pendeta ini. Udah jemaatnya miskin, dimintai makan lagi. Bukannya dibantu makannya, malah dimintai makan sama pendetanya. Nah, saya jadi malas injak gereja. Saya nggak mau munafik. Saya aja Bang Joko Bus sudah mulai tahun 2008 di atas mimbar. Saya mulai tahun 2008 di atas mimbar ini sampai sekarang alhamdulillah dipercaya sama Tuhan. Saya ndak pernah minta perpuluhan satu kali pun. Mulai tahun 2008 loh, sudah berapa puluh tahun. Ndak pernah saya minta perpuluhan. Ya, saya sebenarnya nyak keberatan dengan persembahan perpuluhan itu. Yang saya keberatan itu kalau tidak disalurkan pada tempat-tempat yang sesuai ayat. Kitab Musa, kitab Maleaki, kitab Ulangan sudah ditulis di situ ya bahwa persembahan perpuluhan itu fungsinya besar kayak pajak negara dari rakyat untuk rakyat dan kepada rakyat. Jadi bukan hanya untuk pendeta 100%, tapi zaman sekarang nggak tahu kemana itu duit itu. Bahkan ada uang dari pemerintah, kan saya sering dengar itu ada dana hibah dari pemerintah. Duitnya kemana nggak tahu kita. Begitu loh. Itu yang saya agak, udahlah. Kalian lah. Saya. Saya mau jalan sesuai dengan saya punya nggak mau ikut kalian lagi. Kalau kalian tersesat, ya biar kalian yang tersesat. Saya nggak mau ikut-ikutan. Pak Jakobus, kenapa orang-orang kayak Bapak ini dibilang bidat, Pak? Ya karena tidak ikut maunya mereka. Kalau ikut maunya mereka, makan taiknya mereka, baru mereka tidak bilang bidat.
Kalau saya ya saya berdiri sesuai yang tertulis. Yang tidak tertulis saya anggap sampah. Ada tamu ini. Anak gembala. Selamat pagi. Ya, Ya, pagi. Pagi semua. Ya, ya, pagi Pak. Iya. Ya, Bapak ada pertanyaan atau mau menyanggah guru saya? Apa bagaimana? Eh, Silakan. Menyimak dari tadi di bawah? aku baru datang nih. Oh, baru datang. Oke. Bang Felix, monitor. Ya monitor itu ada Abu Yastrong ini setelah dia sudah ready dia. Dan lagi jaga anak juga ini. Oh iya. Wih, udah standby, boy. Oh, Abuya belum bisa buka mute ini, Bang Felix. Oke, silakan apa yang mau ditanyakan atau mau ditanya, ayo. Gampang saja kok diskusinya, yang penting pakai data kalau saya. Pakai data, pakai referensi, silakan. Aku Yang tadi tanya aja anak gembala. Yang tadi Pak Jakobus meyakini perpuluhan itu nggak penting dan beliau dianggap bidat. Gimana itu menurut Bapak? Oh, itu aku setuju itu. Karena perpuluhan itu sebenarnya hanya untuk suku Lewi aja. Ya kan pendeta masa mau disamakan sama suku Lewi kan nggak boleh itu. Nggak sesuai dengan Alkitab, betul itu Pak Jakobus yang saya ingat sangat menyayangi bapaknya Pak Jakobus ini. Gitu Bunda. Hmm. Jadi sebenarnya ngapain pakai perpuluhan, ya kan? Bisa aja kan jemaat ngasih nggak cuma 10%, tapi bisa 50% dari gajinya kan bisa juga kalau nggak ada aturan itu, ya kan? Pak AG ini denom mana? Aku Hmm. gerejanya di GKI. Hmm. Ada pertanyaan buat abang saya? Sebentar. Sama Bang Felix aku tanya deh. Boleh. Silakan. Iya. Silakan monggo. Kalau ilah itu diterjemahkan ke Yunani jadi Theos atau Arkontas, Bang Felix ya? Apa ya? Ilah diterjemahkan ke apa itu? Ke Yunani jadi Theos atau Arkontas ya? Iya. Kalau bahasa Yunani terus terang saya tidak terlalu menguasai ya, bahkan tidak belajar Yunani, tapi setahu saya al-ilah itu kan ya dari bahasa Arab ilah itu berarti Tuhan. Ya, kalau Tuhan kan Kyrios. Sementara kalau kita bawa ke Yunani, Theos itu kan dewa. Tapi ada juga yang mengartikan Theos itu adalah Tuhan. Jelas? Oke, jelas ya. Apalagi pertanyaannya? Apa ya? Oh ya gini, kalbu sama kolbu itu kan artinya beda, betul ya Bang Felix ya? Kalbu kalau nggak artinya anjing. Ini kalau kolbu kan hati, kalbu kan kayaknya anjing itu. Iya. Nah, berarti kalau kalbu itu menggunakan huruf kaf ya di depannya ya, K ya. Kalau kolbu itu menggunakan huruf Q. Atau kalau terlalu jauh itu pertanyaan bang anak ini. Kajiro kayaknya ini. Kajiro ya? Ya betul Bang Felix. Bang Kajiro terlalu jauh pembahasanmu ke situ. Yang mau aku tanyakan begini. Bagaimana membedakan huruf Q dan huruf K? Itu kan mirip-mirip tuh bunyinya. Jangan kalau bahasa Arab jangan Bang Kajiro ya, artinya
jangan Bang Kajiro menggunakan huruf huruf ini, huruf eh, apa namanya? Huruf Latin. Karena ndak ada kaitannya Latin dengan huruf Arab. Huruf Arab itu sedikit terpeleset saja lidah itu ndak sah. Apa kau bawa huruf Latin lagi? Inna arsalnahu Qur'anan Arabian la'allakum ta'qilun. Allah menurunkan Al-Qur'an dalam bahasa Arab. Ya, nggak boleh ya. Dilatinkan itu, diterjemahkan itu agar mudah dimengerti oleh orang Islam. Adapun bahasa aslinya itu nggak bisa, misalnya huruf huruf ini dibawa ke ini nggak boleh sebenarnya. Oh, Pasti akan jadi terjadi kesalahan. oke, jadi kalau alif lam lam ha berarti nggak boleh ditransliterasi ke Latin dong harusnya. Menjadi a l l h ah nggak boleh dong. Tadi kan saya huruf H. Coba kamu, tulis huruf Latin, huruf H. Bang Felix suaranya Ya, yang sabar Pak Kojiro, karena abang saya sambil menyambi bekerja, melakukan aktivitas yang lain. Sabar ya. Sabar Bang, untuk ada namanya makhrajatul huruf dalam Al-Qur'an itu, dalam belajar Iqra itu ada namanya makhrajatul huruf. Jadi kalau kita bawa ke Latin misalnya huruf H itu kan sama huruf H-nya, padahal kalau dibawa ke huruf hijaiyah beda. Kalau dibawa ke Latin tetap H. Kalau dibawa ke hijaiyah huruf dalam Al-Qur'an itu H, beda pengucapannya, beda arti. Dalam Al-Qur'an itu Bang Kajiro, panjang pendek saja beda. Coba satu contoh, huda dengan huda itu beda. Huda dengan huda beda. Kalau huda itu petunjuk, kalau huda panjang 2 harakat itu adalah Yahudi. Beda panjang pendek saja, apalagi penyebutan. Makanya terlalu jauh pengajaranmu. Terlalu jauh kau belajar kalau masalah itu. Kau Bang Kajiro bertanya lah yang sesuai artinya, menyangkut masalah kekristenan, masalah keislaman, apa kaitannya, korelasinya, apa perbedaannya gitu Pak. iya. Ya udah ke Bang Jakobus aja dulu deh atau Bang Jemi. Jiro. Kalau begitu tanya Bang Kajiro, kasih jawab pakai data dan ya jujur dan data. Saya butuh kejujuran dan data. Boleh? Boleh Bang, boleh. Oke, karena saya sudah terlalu lama diskusi dengan Kajiro, saya sudah bisa menganalisis bahwa Kajiro ini sudah banyak dapat ilmu. Oke, dalam Matius 5 nomor 16, secara eksplisit di situ diterangkan lebih mudah bumi ini lenyap daripada satu titik hukum Taurat itu ditiadakan. Bahkan divalidasi lagi dalam Matius 5 nomor 20, bahwasanya barang siapa yang meninggalkan hukum Taurat walaupun hanya setitik, maka tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Ini kan pengajaran Yesus. Sementara dalam Efesus 2:15 yang dikarang oleh Paulus, dengan matinya Kristus sebagai manusia, maka ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala hukum dan ketentuannya. Saya mau tanya kepada Bang Kajiro, nubuatan atau konfirmasi tentang pembatalan hukum Taurat itu dari Yesus di mana letaknya dalam Bible? Silahkan. Tidak ada Bang. Nah, Masya Allah, jujur sekali Bang Kajiro ini. Ini yang saya butuhkan. Berarti Efesus 2:15 itu kesesatan ya? Melawan hukum dalam... Gini Bang, kalau dalam hukum itu Efesus itu tingkatannya itu di perda. Kalau omongan Yesus itu di undang-undang levelnya. Berarti Nah betul kan, tidak wajar ketika perda menggugurkan undang-undang dasar, kan tidak logis. Iya betul. Berarti Efesus 2:15 ini kesesatan Pak toh? Ya kalau aku mau ngomong sesat, ada teman-temanku di bawah Bang Jemi sama Bang Jakobus, aku kan nggak setuju nanti. Harus jujur lah, harus jujur mengatakan sesat. Jujur. Jangan macet Pak Kojiro. Iya. Jadi diri sendirilah. Harus jujur.
Orang Kalimantan bilang bujur. Eh, ya mungkin Efesus itu apa yang dikatakan Yesus tentang perumpamaan lalang di antara gandum, Bang Felix. Iya, yang mengumpamakan itu siapa dulu? Jangan Anda mentafsirkan ayat sendiri. Jangan Anda mengadakan pengajaran-pengajaran di mana pengajaran-pengajaran itu bukan dari Tuhan. Ayolah Anda jujur. Kemudian yang kedua, ini perbedaan yang paling fundamentalis sama pengajaran Yesus dengan pengajaran Paulus. Kemudian, yang Anda membuat terguncang Kristen yang kedua adalah Yesus berkata dalam 2 Yohanes 1 dalam 1 Yohanes 2 nomor 6. Dan barang siapa yang mengaku aku hidup di dalam dia, kata Yesus. Berarti barang siapa yang mengaku pengikutku, kata Yesus, hidup di dalam dia, maka dia harus hidup sama seperti Yesus. Itu kata Yesus. Berarti ketika Yesus beribadah seperti A, maka kita harus beribadah seperti A. Kalau Yesus disunatkan pada hari ke-8, maka orang yang mengaku Yesus itu harus mengikuti Yesus. Nah, ini yang menjadi persoalan. Datang Paulus lagi mengatakan dalam Galatia 5 nomor 2. Dan barang siapa yang menyunatkan dirinya, maka Kristus sama sekali tidak berguna baginya. Iya. Coba kamu terangkan itu. Coba kamu terangkan. Saya menerangkan dengan menggunakan data secara literal. Coba kamu terangkan. Oke. Dari mana Paulus mengajarkan tentang barang siapa yang menyunatkan dirinya, maka Kristus sama sekali tidak berguna baginya. Karena ini ajaran ini bertentangan. Silakan kamu jelaskan pakai data. Iya. Kalau kita lihat Keluaran 14 angka 26 ya, jelas dikatakan kalau definisi Israel rohani adalah bangsa-bangsa lain yang disunat, Bang. Itu. Tapi jangan lakukan sunat yang dilakukan Islam atau Yahudi, itu sunatnya salah, Bang. Nah, gitu. Oke, penjelasannya di mana, Bang? Coba Kak Abang Kajiro jelaskan, membacakan datanya di mana, bacakan dengan jujur, jangan ditambahi, jangan dikurangi. Iya, Keluaran 14 angka 26. Silakan dibacakan Keluaran 14 ayat 26, jangan kau kurangi, jangan kau tafsirkan, baca secara harafiah. Iya, jelas di situ bangsa-bangsa lain itu kalau mau jelas di situ. Janganlah Anda menyimpulkan sendiri, baca secara gini, harafiah. makanya Karena dengarkan. data yang lain tidak ada yang menjelaskan tentang sunat rohani. Nggak ada itu. Saya sudah baca Bible, Ya, Pak. makanya. Bahkan Nah, saya gini, jauh lebih sering Bang baca Felix. Bible daripada pendeta. Nah, Bang Felix nggak dengerin aku. Silakan Jadi dibaca di secara Keluaran harafiah, 14, jangan langsung disimpulkan. ya, Keluaran 14:26 bilang katanya Israel rohani itu adalah bangsa-bangsa lain di luar Yahudi yang disunat, Bang. Gitu. Tapi sunatnya itu tidak seperti Islam atau Yahudi. Itu sunatnya salah. Saya tanya kepada Bang Kajiro, jawab dengan jujur. Yesus sunat rohani atau yang dipotong kulupnya? Jawab dengan jujur. Dipotong, jelas dipotong, betul. Dipotong kulupnya. Sementara Yesus berkata dalam 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa yang mengaku aku hidup di dalam dia, dia harus hidup sama seperti Kristus. Saya tanya lagi kepada Bang Kajiro. Saya tanya, kita berbicara logika ini. Iya. Lebih bersih mana, ya, disunat atau tidak disunat? Nah, gini. Jawab dulu, lebih bersih mana, nonot yang bersunat atau tidak sunat? Gimana ya? Bersih sih bersih, betul bersih. Jawab Tapi aja, tinggal dijawab bersih mana, lebih bersih mana, nonot yang bersunat atau tidak bersunat? gini loh Bang, Yesus itu melakukan sunatnya tidak seperti sunat Islam Bang, beda. Pak, tadi Beda, kita Bang. berbicara data, kita berbicara logika. Tadi kalau masalah data Anda memang sudah kena. Ya, pertama, Yesus berkata, orang yang mengaku mengikutiku, dia harus hidup sama seperti Yesus. Ya.
Kemudian kalau kita merujuk kepada nabi-nabi terdahulu, rata-rata nabi terdahulu sunat seperti Abraham, mereka sunat. Nah, itulah yang diperhatikan oleh Yesus. Bahkan sunatnya bukan sunat Yahudi. Kita berbicara logika ini. Ya, saya tanya kepada Bang Kajiro, Iya. lebih bersih mana orang yang sunat dengan tidak sunat? Jawab dulu. Eh, Gimana ya? Sebenarnya Saya sunat butuh kejujuran, Kajiro. Saya ini, butuh kejujuran. Saya iya bang, butuh makanya gini. kejujuran. Jujur aja. Jangan malu mengakui bahwasanya orang yang tidak sunat itu bau, Ya, menjijikkan. ya. Saya tanya, lebih bersih mana yang sunat dengan tidak sunat? Kalau yang disunat itu kering bang jadinya bang, bukan bersih sebenarnya. Wah, enggak mau Kering. jujur, enggak mau jujur. Saya tidak tanya kering, basah. Saya tidak tanya lebih basah, lebih kering. Saya tanya lebih bersih mana orang yang disunat atau tidak sunat. Ya intinya betul Yesus itu disunat, tapi sunatnya tidak Susah seperti sekali orang jujur Islam kalau jadi gitu loh. Kristen. Memang rumit untuk jujur. Susah sekali jujur. Gitu loh. Jadi sunatnya Yesus itu kulupnya itu masih ada bang, cuman kulit Tadi hatam sudah mengakui, Kajiro tadi sudah mengakui bahwasanya sunatnya Yesus itu adalah dipotong kulupnya. Nah, enggak Loh bukan kok, kulit loh hatam, kok. bukan kulit kulup, Nah kulit iya, hatamnya. dipotong kulit hatamnya, Nah, sama dengan Islam, aduh, dipotong itu kulit yang membuat iya. nunut bau. Tapi Udahlah, udah, saya tanya jawab dengan jujur. Lebih bersih mana orang yang sunat dengan tidak sunat? Jujur aja. gimana Bangku, ya? pertanyaannya gampang banget itu Ini loh, jawabannya. Yesus itu disunatnya tidak seperti orang Islam masalahnya. Lanjut Bang Yarta, Enggak sudah gitu. mulai nggak jujur dia. Lanjut. Jadi kulit hatam yang dibuang itu adalah kulit hatam yang tidak mempunyai fungsi. Itu logikanya di situ. Kalau kulit hatam yang masih menutupi daging itu tidak dibuang. Oke, makanya Bang Kajiro, Hmm. mohon diam dulu, saya jelaskan ya agama yang benar. Saya jelaskan kenapa Islam dikatakan agama yang benar. Datanya secara eksplisit dalam Roma ya. Datanya secara eksplisit dalam surat Rum ayat 30. Di situ Allah mengatakan fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Ya, Allah mengatakan fa'akim wajhaka lid-dini hanifa, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang bersih, agama yang hanif. Ya, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, agama yang hanif, agama yang benar itu, agama yang suci itu adalah agama yang fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Fitrah manusia itu adalah bersih secara jasmania dan secara rohania. Secara rohania manusia dikatakan bersih ketika mereka menyembah satu Tuhan atau mentauhidkan Allah, sebagaimana para nabi dan rasul. Ajaran utamanya adalah mentauhidkan Allah atau mengesahkan Allah, sebagaimana seruan Yesus kepada bangsa Israel, Markus 12:29. Shema Israel Adonai Elohim Ehad. Dengarlah wahai bangsa Israel, Tuhan Allah kita itu satu. Itu suci secara rohania, menyembah Tuhan yang satu. Secara jasmania diterangkan oleh Rasulullah adalah pertama adalah bersunat, berkitan, supaya apa? Suci, bersih kulupnya daripada kotoran-kotoran yang menjijikkan. Kemudian mencukur bulu kemaluan, dicukur agar tidak gondrong, mencabut bulu ketiak, menggunting kuku, mencukur kumis. Itulah sampai diajarkan dalam Islam. Maka agama yang benar itu adalah agama yang fitratallahi lati fataran nasa 'alaiha. Islam mengajarkan semuanya itu. Karena apa? Yang suka jorok-jorok itu hanyalah iblis. Coba bayangkan. Iblis itu kenapa suka di tempat-tempat yang jorok? Karena iblis itu makanannya yang jorok-jorok. Makanya ketika ada ajaran yang jorok-jorok, maka saudaranya iblis, saudaranya setan. Begitu Pak. Ayolah, Anda jujur. Bayangkan, karena Anda jadi Kristen, jujur pun susah. Jujur pun susah. Beda bang. Kalau hukum Musa justru kumis itu nggak boleh dipotong, kumis sama jenggot.
Oke, silahkan Anda mengangkat narasi. Silahkan datanya di mana? Hmm, iya, bentar Bang, bentar. Ya, kalau menurutku Islam itu betul membawa Betul kebenaran kan? juga gitu. Iya, Islam kebenaran. Tapi kebenarannya cuma setengah masalahnya, Bang. Loh kok Cuma setengah gitu loh. Jadi gini, Islam gini, kebenaran tapi setengah gimana iya. sih? Contoh, mengajarkan babi itu haram. Betul babi haram. Tapi mengatakan onta itu halal gitu loh. Nah ini salahnya di onta ini gitu contohnya. Nah, terus apalagi ya? Mengajarkan sunat betul. Tapi sunatnya juga salah kebanyakan. Nah, jadi serba setengah nih Bang. Memakai original teks yang berbahasa Arab, bahasa Semitik, nah itu betul. Nah, jadi Iya, kalau angkat ini narasi Bang pakai data. Saya enggak pernah mengangkat narasi tidak pakai data, Pak. Saya selalu pakai referensi, Pak. Islam itu kenapa dikatakan agama yang sempurna, ya? Karena hanyalah agama Islam yang diterima di sisi Allah. Kemudian Islam itu terkonfirmasi inna dina indallahil Islam wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baqiyan bainahum. Jelas surah Al-Imran ayat 19. Saya tanya kepada kamu anak gembala, ya Kajiro, konfirmasi dari Yesus tentang agama Kristen mana dalam Bible? ya kan Kristen itu kan dari nama Yesus sendiri, Yesus Kristus. Asumsi lagi, saya minta konfirmasi dari Yesus tentang agama Kristen. Hah? Konfirmasi dari, ya kan Kristen pertama itu kan murid-muridnya Bang, murid ke-12 murid Yesus itu. Saya tidak Itu bertanya Kristen pertama. apakah murid-murid itu. Saya tidak bertanya tentang murid-murid. Saya tanya konfirmasi dari Yesus tentang agama Kristen. Ya itu jadi karena semua bangsa muridku itu. Nah, nggak nyambung lagi. Nggak nyambung konfirmasi atau informasi Oke, oke. dari Yesus. Kalau boleh saya ajarkan Bang Kajiro. Boleh saya Coba. ajarkan sedikit. Boleh Bang, Oke. gimana maksudnya? Ya, coba. Ya, Yesus itu sama sekali tidak mengenal Kristen. Karena ya setelah Yesus meninggal, wafat, Yesus mengatakan jangan keluar dari Yudea. Kemudian murid-murid dikeluarkan dari Yudea pergi ke Antioquia oleh Paulus dan Barnabas. Maka 1 tahun ada yang mengatakan 1 tahun, 1 tahun berselang, mereka tinggal di Antioquia, menetap di Antioquia selama 1 tahun, barulah pengikut Yesus dikatakan Kristen. Berarti Yesus tidak mengenal Kristen dalam Kisah Para Rasul 11:26. Betul, sepakat dulu. Yesus tidak mengenal Kristen. Iya, itu kan cuma ganti nama doang, Bang. Cuma ganti nama. Iya. Iya kan Kristen ini dijelaskan dalam Kisah Para Rasul 11:26 itu pertama kali pengikut Yesus dikatakan Kristen ketika kemudian setelah kematian Yesus, berarti secara otomatis Yesus tidak mengenal Kristen. Sepakat? Ya kalau sama aja Bang, TNI itu dulu namanya TKR, Bang. Iya, itu kan TNI dulu namanya TKR, tapi terkonfirmasi, diakui oleh Presiden Republik Indonesia pertama. Terakui, sementara Kristen ini tidak diakui oleh Yesus, tidak dikenal oleh Yesus. Enggak, gini analoginya begini. Sudirman pada waktu meninggal namanya belum ABRI, Bang. Belum ABRI, gimana tuh, Bang? Pak, Sudirman itu bukan presiden, bukan pemegang otoritas tertinggi. Sudirman itu bukan pemegang otoritas tertinggi. Ya, Yang kan harus kalau mengakui suatu lembaga itu adalah pemegang otoritas tertinggi. Sama dengan misalnya Kristen, yang punya otoritas tertinggi untuk mengakui, untuk menginformasikan kevalidan kebenarannya adalah Yesus yang kalian tuhankan. Ayo,
Ya, ya kan dulu namanya murid-muridnya Yesus. Saya tidak Kemudian bertanya murid Yesus, saya harus membuka ke atu. Saya hanya mengajak Bang Kajiro untuk jujur bahwasanya Yesus tidak mengenal Kristen, betul? yang tidak mengenal nama Kristen, betul, ya betul. Nah, betul. Berarti secara otomatis Yesus tidak beragama Kristen. Ya, tidak beragama Kristen. Iya, Ya, betul, karena coba tunjukkan data dalam Bible bahwa agamanya Yesus adalah Kristen. Sementara Kristen sendiri tidak dikenal Yesus. Logika kamu ditaruh di mana? ya kan Kristen itu baru ada setelah penyaliban dan Nah, kebangkitan makanya Yesus, kalau Bang. kau sudah mengakui Betul. baru ada Kristen itu setelah Yesus mati, berarti secara otomatis Yesus tidak beragama Kristen, betul? Iya, dia beragama Kristen mulai dari jam 9 waktu dia disalib, Bang. Itu. Kenapa? Anda sendiri mengakui, ya, Yesus tidak mengenal Kristen, betul. Berarti Ya. secara otomatis Yesus bukan beragama Kristen, betul? Ya, mulai dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Nah, itu pada waktu dia disalib itu. Nah, itu dia Kristen, Yesus itu. Di mana datanya? Di mana datanya jam 9 siang Yesus sudah Kristen? Di mana? Ya kan pada waktu dia disalib itu, pada mulai dia Berat mulai sekali dipasung jujur, pohon berat, itu. berat. Tidak ada, Pak. Ya, tidak ada sama sekali dalam Bible mengatakan Yesus beragama Kristen. Yang jelas, ya Yesus tidak mengenal Kristen. Kalau kita mau jujur, kisah para Rasul 11:26 yang menvalidasi itu. Kemudian kalau kita merujuk kepada agama Yahudi atau Talmud Yahudi, Yesus itu beragama Yahudi. Kalau kita merujuk kepada Al-Quran, jelas surah Al-Baqarah ayat 123. Ya baniya innallah astafa lakumudina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Di situ Abraham berwasiat kepada Ishak dan Yakub dan keturunannya. Kalian telah diberikan agama yang benar yaitu Islam dan janganlah kalian mati kecuali beragama Islam. Kemudian dalam surah Al-Baqarah 136 juga dikatakan hal yang sama. Nah, Anda mengaku pengikut Yesus, sementara Yesus beragama Muslim kalau kita merujuk kepada Islam. Yesus beragama Yahudi ketika kita berbicara tentang Yahudi. Pertanyaan saya, ajaran Kristen ini, agama Kristen ini pengajaran dari siapa? Ya pengajaran dari Yesus, Bang. Dari Yesus. Kalau Yesus itu dikatakan Muslim itu nggak mungkin. Karena Yesus itu tidak mengimani Ismail, Bang. Nah, Kamu yang mengatakan bahwasanya bukan Muslim, sementara Al-Quran bisa membuktikan. Silakan Abu Yastrong, silakan. Lanjut. Saya lagi di kebun ini. Ya, Ustadz, saya ini baru selesai kegiatan. Di sini ada ini juga, ada Pak Jack nih yang baru masuk. Saya sapa dulu Pak Jack. Selamat siang Pak Jack. Siang. Ya, Pak Jack begini ya. Saya harap Bapak di hari ini diskusi dengan baik. Kalau Bapak sudah mulai menghujat, saya buang Bapak ke neraka. Nggak apa-apa ya Pak ya? Kau tidak punya hak buang aku ke neraka. Iya, kan Pak Jack tidak dapat berbuat apa-apa dari diri saya karena saya host di sini. Kalau Pak Jack macam-macam, saya tendang Bapak. Oh, oke, nanti saya tendang ke Sulawesi, nggak apa-apa ya. Biar saya jewer telinganya. Jadi tadi yang dibahas kalau Mas Aha sih memang udah, kalau saya sama saya udah bosen mungkin Mas saya ya. Wah, kita baru ketemu kok. Enggak, kalau sama ini Pak Anak Gembala nih. Ini Anak Gembala Kristen Pak Jack. Coba saya tanya dulu ya sekali lagi kepada Pak Anak Gembala. Iya, Anak iya. Gembala Anda Kristen bukan Anak Gembala? Kristen, Bang. Oke, Anda sebagai Kristen Tuhan Anda ada berapa Pak? Tuhanku tauhid, Bang, cuma satu. Satu, yang satu ini merujuk kepada siapa? Bapaknya Yesus. Yesus bukan Tuhan berarti? Yesus itu sesembahan, bukan Tuhan. Sesembahan bukan Tuhan. Sesembahan Anak Gembala sebagai Kristen ada berapa? Ada 3. Ada 3. Yang pertama? Iya. Bapaknya Yesus. Yang kedua? Yesus. Yang ketiga?
Ya Bapak kita masing-masing. Bapak kita masing-masing sesembahan. Pak Jack, apakah Anda mengiyakan narasi daripada Pak Anak Gembala atau Anda ada perbedaan? Silakan Pak Jack, silakan. Beda. Oh, beda. Emang saya mau nanya nih, definisi Tuhan menurut Anak Gembala apa sih? Definisi Tuhan menurut Anak Gembala? Tuhan adalah Bapak semua anak yatim. Tuhan adalah Bapak semua anak yatim. Menarik sekali. Ini Pak Jack, ini Kristen apa bukan sih Anak Gembala ini, Jack? Dia Kristen juga. Asal dia percaya kepada Yesus nggak jadi masalah. Tapi katanya Yesus bukan Tuhan, Jack. Nah, udah jadi masalah. Oh. Bang Jack, Abuya nggak tahu definisi Kristen. Kristen itu orang-orang yang mengimani Ishak dan Yesus dikorbankan. Betul nggak Bang Jack? Bagaimana? Kristen adalah orang-orang yang mengimani Ishak dan Yesus dikorbankan. Yesus. Iya, Ishak dan Yesus. Iya, tapi Isa tidak dikorbankan. Mau dikorbankan. Ya, maksudku begitu. Ya, betul. Oke, berarti pemahaman Pak Jack sama seperti pemahaman Anak Gembala ya? Sama itu, kalau yang itu. Ya, Enggak, maksudnya tadi yang Tuhan itu, yang Tuhan Yesus bukan Tuhan, tapi yang Tidak Tuhan. jadi masalah kalau saya, karena itu kan yang penting dia percaya Yesus itu adalah Sang Juru Selamat. Nah, percaya Dia dari itu Bang. Bapa. Menurut Mau Pak Jack, dia katakan dia bukan Tuhan, tidak jadi masalah. Tapi dia juga ada kuasanya gitu. ya, saya sekarang sama Pak Jack. Pak Jack Kristen bukan? Jujur Pak? Dia Kristen. Oke, siap. Saya nggak suka orang yang nyamar-nyamar ya. Kalau Kristen, kalau Muslim. Nah, iyalah ngapain mau menyangkal Yesus. Ya. Nah, sekarang Pak Jack sebagai Kristen, Tuhan Bapak ada berapa? Tuhan saya ada 3. Nah, ini jujur, bagus. Tapi 1. Ada tapinya. 3 tapi 1. 3 tapi 1. Aduh, saya udah tepuk tangan nggak jadi dah. Kirain nggak ada Kenapa? tapi. Kata gini dia. Kenapa dia dikasih disebut Tuhan? Karena dia berkuasa. Iya. Iya, aku anak Allah, dia dari Bapa, aku dari sorga, kata Yesus. Makanya saya sebut dia Tuhan karena dia mempunyai kuasa. Kalau saya Andai bertanya, kata Muhammad mempunyai kuasa, saya sebut dia juga Tuhan, tapi dia tidak punya kuasa, kawan. iya, udah iya, nggak apa-apa. Ya, Begini saja, Pak Jack. Kita berbicara Tuhan merujuk kepada pencipta langit dan bumi. Berarti menurut Anda Yesus pencipta langit dan bumi? ya, dia sama-sama dengan Bapa. Karena Abraham belum ada, kita sudah bayangkan dia sudah ada. Aku dari Bapa. Oh, Yesus menciptakan langit dan bumi? Bukan menciptakan, Bapaknya yang menciptakan, tapi dia bersama-sama dengan Bapaknya itu. Berarti Nah, gitu, aku dari Bapak, sorga. berarti sabar Bang Jack, gantian kita. Saya baik orangnya, saya mengikuti narasi Bang Jack. Oke. Berarti menurut Bang Jack, Bapak menciptakan langit dan bumi kerjasama dengan Yesus? Ada, bukan kerjasama. Dia sudah ada sama Bapa, karena Bapa dan Yesus adalah satu. Bapa dan Yesus adalah satu. Ketika Yesus Ya. dalam kandungan Maria, berarti Bapa dalam kandungan Maria? Oh, bukan begitu. Dia kan Oh, bukan mengirim roh, Bapa lagi. mengirim Padahal roh. saya gini Bang Jack. Padahal saya mengikuti narasi Bang Jack. Tapi kok bukan lagi? Kenapa Bang Jack? Loh, begini Mas. Kamu harus juga buka wawasannya bahwa Bapa itu mengirim anaknya ke bumi. Kan Maria mengandung dari Roh Kudus. Yang saya tanyakan, kan tadi Pak Jack mengatakan Bapak dan Yesus adalah satu, benar? Satu dalam hakikat, dalam kerjaan, dalam apa lagi tuh? Hakikat pekerjaan itu satu, dia satu, aku dan Bapak satu, dikatakan begitu. Jangan kamu pikirkan bahwa Bapak itu Yesus, bukan. Saya enggak pikiran begitu. Mungkin lain mengatakan iya. Berarti, iya, saya enggak apa-apa Bang Jack. Saya ikuti narasi Bang Jack loh. Saya baik orangnya. Saya enggak minta. Oke. Berarti menurut Bang Jack, ketika Yesus dalam kandungan Maria, Bapak tidak ada dalam kandungan Maria? Tidak ada. Bapak di mana? Di sorga lah. Nah, kenapa Yesus, berarti ketika Yesus dalam kandungan Maria, Yesus belum jadi Tuhan? Bagaimana itu? Ya, saya dalam nanya kandungan. Ya bayi lah kalau di dalam kandungan. Kan dia dalam roh. Kan dia belum menjadi anak manusia. Oke, bayi dalam kandungan itu sudah ada rohnya apa belum? Filipi.
Filipi berapa ya? 2 ayat 7 kalau tidak salah. Yesus itu meninggalkan apa itu? Lupa saya. Filipi 2 ayat 7. Nah, Iya. dia meninggalkan kekuasaannya, dia kan sudah berdoa juga, ada di ayatnya juga mengatakan seperti apa ya, lupa aku. Pokoknya dia dari Bapa lah. Dia mengutus kok. Sudah ada Yesus itu dari dulu di sorga sudah. Iya. Sebelum dia turun ke dunia, Berarti dia memang menurut sudah ada. Oke, siap. Menurut Bang Jack, sebagai Kristen, ketika Yesus dalam kandungan Maria, kan tadi Bapak tidak ada dalam kandungan Maria. Nah, yang saya Ya, tanyakan, ketika Yesus dalam kandungan Maria, dia Tuhan apa bukan? Loh, dia kan mengutus jadi manusia kan? Iya, yang saya tanyakan, Tuhan bukan yang ada dalam kandungan Maria? Bukan. Dia Oh, roh. bukan. Siap. Dari roh, bukan Tuhan. Nah, ketika Yesus dalam kandungan Maria, sudah ada rohnya enggak? Sudah kan dia bilang Yesus Bapa mengirim mengirim malaikat dan berkata kan, hari ini telah engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, di ayat situ juga mengatakan bahwa dia dari roh. Ya. Bapa mengirim. Berarti gini Bang Jack, berarti roh yang ada dalam diri Yesus ketika dalam kandungan Maria ini bukan roh Bapa. Ya roh Bapa, dari Bapa, tapi dia menjelma jadi manusia. Makanya fokus Bang Jack, ketika Yesus dalam kandungan Maria, dia Tuhan apa bukan? Kan ini ada roh Bapa nih. Ya. Nah, dia Tuhan bukan ketika dalam kandungan Maria? Kan katanya sudah ada rohnya. Nah, tidak lah, karena dia sudah manusia. Tapi ada Tuhannya. Manusia tapi ada Tuhannya. Dia tidak berkuasa gitu. Ada Tuhannya di situ. Sudah Oke. berbentuk Tuhan karena dia dari Bapa. Berarti menurut Bang Jack, Maria ini melahirkan anak manusia apa melahirkan Tuhan? Anak manusia. Bukan melahirkan Anak Tuhan. manusia yang bertuhan. Anak manusia yang bertuhan. Anak manusia yang bertuhan. Kamu tahu artinya bertuhan? Dia bertuhan. Berarti dia Tuhan. Dia bertuhan. Bukan bertuhan Bapa itu enggak. Dia Tuhan. Dia bertuhan. Karena dia dari Bapa. Mungkin jawaban Bang Jack yang tepat mungkin gini. Dia melahirkan manusia plus Tuhan gitu yang benar ya? Ya, dia punya dia ada Tuhannya gitu. Oh iya, manusia ada Tuhannya gitu. Nah, betul. Oke. Nah, karena dia dari roh Bapa itu. Siap. Ketika Yesus lahir, bayi kan namanya bayi, pasti bayi menyusui, benar gak Bang Jack? Ya, betul. Karena dia menjadi manusia kan? Nah, yang menyusui ini Tuhan apa bukan? Bukanlah, Maria lah, manusia lah. Kan sudah jadi manusia Yesusnya. Oh, yang menyusui ini manusianya, bukan Tuhannya? Iya, tapi di dalam diri manusia itu ada Tuhan di dalamnya. Tuhannya itu ada kuasanya di dalam. Tapi karena Bapa meminta begitu ya jadilah dia begitu gitu. Oke, sekarang begini Bang Jack. Manusia tanpa roh bisa hidup gak? Ya hidup lah. Tanpa roh manusia bisa hidup? Nggak hidup. Oh, enggak hidup. Oke. Sekarang Yesus ketika bayi, ketika dia tidak ada rohnya bisa menyusui enggak? Loh, dia kan ada rohnya kan? Masa Ketika jiwa manusia? iya. Manusia kan ada tergantung dari 3, ada rohnya kan? Iya, makanya. Ya, pasti ada rohnya. Ya, makanya Yesus menyusui pas masih bayi karena ada rohnya kan? Ya. Nah, roh itu kan menurut Pak Jack sebagai Kristen itu Tuhan kan yang ada dalam diri Yesus. Ada rohnya, ada kuasa Tuhannya di dalam, ada Tuhannya. Rohnya ya rohnya. Ada roh Berarti Tuhan kembali juga lagi. di dalamnya. Kembali lagi pertanyaan saya. Ketika Yesus menyusui, apakah Tuhan ikut menyusui? Kok Tuhan menyusui? Itu kan dagingnya. Tapi kan nggak ada tanpa roh daging tidak roh bisa. itu roh itu jangan kamu artikan kayak daging. Dia lapar, dia haus. Enggak. Enggak, maksudnya kita kan tanpa roh tidak akan hidup, Pak Jack. Iya. Ya tanpa roh dia tidak bisa menyusui loh, karena Iya, tidak hidup. tapi kalau di situ umpamanya saya balik. Di situ kalau minum susu, rohmu minum susu juga enggak? Karena ada roh saya, maka saya minum susu. Kalau tidak ada roh Nah, saya iya nggak bisa sama. minum susu. Sama. Apa bedanya? Oke, sekarang skip lagi. Ketika Yesus sudah besar,
dan dia ingin disalibkan oleh tentara Romawi. Yesus bilang, Eli Eli lama sabahtani. Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Ini Yesus berbicara kepada siapa? Kepada bapaknya apa bukan? Bapaknya. Bapaknya. Kira-kira yang Tuhan di sini bapaknya atau Yesus? Bapaknya tuh. Yang Tapi Tuhan dia bapaknya kan? mempunyai, iya, itu yang berteriak itu kan tubuhnya. Tubuhnya. Berarti dia berteriak kepada dirinya sendiri, kepada roh yang ada dalam dirinya. Dia pada bapaknya. Kan dia anak. Katanya yang ada dalam diri Yesus rohnya roh Bapa. Ya, Berarti dia berteriak kepada dirinya sendiri. Itu yang benar kan? yang kamu harus tahu, Yesus itu datang ke dunia mengosongkan dirinya jadi Mengosong. manusia. Ya tapi kan yang ada dalam diri Tapi Yesus katanya roh tidak. Bapa. Iya ada. Tapi dia tidak diberikan, waktu itu dia tidak diberikan kuasa untuk melenyapkan. Makanya dia bilang, tidakkah kamu tahu bahwa aku bisa mengirim malaikat untuk membantu aku? Ada. Tapi dia tidak mau karena ini kehendak Bapaknya. Dia Oh, mengikuti kehendak Bapaknya, bukan dirinya. Dia kan ada yang setir di atas gitu aja. oke. Nah, Pak Jack, sekarang ketika Yesus disalib, ini yang mati di kayu salib ini manusia apa Tuhan? Tubuhnya, manusianya. Bukan Tuhan Tuhan. tidak akan mati. Tuhan tidak akan mati. Oke, sekarang saya tanya kepada Bang Jack. Dengan matinya Yesus di tiang salib, itu untuk menebus dosa Kristen apa bukan? Menebus dosa bagi orang-orang yang percaya padanya. Termasuk Pak Jack kan percaya kan? Nah, yang percaya padanya, mau apakah dia, yang pentingnya dia percaya dan Ya, ikuti ajaran Yesus. intinya Yesus menebus dosa bagi orang yang percaya, seperti Pak Jack begitu ya. Ya, yang percaya bahwa Yesus adalah sang penebus Mesias. Oke, siap. Saya baik banget Bang Jack, saya baik banget. Saya ngikutin narasi Bang Jack dari tadi, nggak membantah loh, baik. Ya benar. Oke. Sekarang begini, Oke. Bang Jack. Sekarang begini. Ketika Yesus disalib dan Pak Jack mengatakan yang mati itu adalah manusia bukan Tuhan, dan Pak Jack juga yang mengatakan bukan saya, bahwa dengan matinya Yesus di tiang salib untuk menebus dosa. Berarti dosa Bang Jack ditebus oleh manusia, bukan oleh Tuhan. Sepakat? Begini. Kamu harus tahu bahwa manusia itu tidak layak untuk berhadapan dengan Bapaknya, Bapa di sorga, karena Bapa itu paling murni, suci. Nah, kita ini pendosa, ya kan? Pak, Pendosa. jangan Jadi kemana-mana Pak Jack. Jangan bawa saya muter-muter dulu Pak Jack. Pak Jack nggak muter-muter aja saya udah pusing. Ketika Yesus di tiang salib, ini kan untuk menebus dosa, benar. Yang mati di tiang salib ini kan kemanusiaannya bukan Tuhan, benar. Manusianya. Berarti dosa Bang Jack ditebus oleh manusia Yesus, bukan oleh Tuhan. Sepakat? Ya, dengan matinya Yesus kita layak di hadapan Bapa. Itu kehendak Bapa. Yang saya Yesus. tanyakan bukan itu. Berarti dosa Bang Jack ditebus oleh manusia Yesus, bukan Tuhan. Sepakat? Ya, Yesus Tuhan. Yesus sudah Tuhan kok. Jangan kamu Katanya hilangkan Tuhan Tuhan. nggak mati. Katanya Tuhan Ya, nggak memang bisa nggak disalib, mati. nggak mati. Kan yang Ya, disalib, betul. iya kan yang mati disalib ini kemanusiaannya Pak. Iya, betul. 100. Berarti dosa Bang Jack ditebus oleh manusia Yesus, bukan Tuhan. Manusia Benar? Yesus yang ada Tuhannya di dalam. Tapi kan Tuhannya nggak mati. Nggak mati, Tuhan tidak akan mati. Dia menebus dosa. Makanya berarti Supaya layak dosa manusia Bang Jack, itu dihapus dosanya. berarti dosa Bang Jack ditebus oleh manusianya Yesus, bukan Tuhan, karena Tuhan nggak mati. Kan? Manusianya yang bertuhan, bukan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya pusing kau gini, kan? bentar Bang Jack. Iya, maksudnya gini, saya mengikuti narasi Bang Jack saja, saya salah loh. Padahal saya dari tadi nggak membantah. Saya cuma mengikuti narasi Bang Jack. Tapi Yang Bang terakhir Jack ini justru- salah. Iya, makanya kok bisa salah gitu kan? Kok bisa salah? Kenapa? Memang begitu.
Coba kita pakai akal sehat nih. Mohon maaf ya Bang Ya. Jack. Kita pakai akal sehat, Bang Jack lepaskan dulu doktrin ataupun iman. Nih coba kita teliti satu-satu. Yesus disalib untuk menebus dosa bagi yang percaya, benar? Benar. Kata Bang Jack, yang disalib itu manusianya bukan Tuhan, benar? Berarti kalau Manusia jawaban yang Bang Jack seperti itu, bertuhan. nah berarti dosa Bang Jack ditebus oleh manusia Yesus, bukan Ya oleh Tuhan. benar, manusia yang ada Tuhan, kuasa Tuhannya di dalam. Dia jalankan aja. Iya, intinya oleh manusia kan? Iya, manusia yang bertuhan. Ada Tuhan di dalam Yesus. Iwan Pilah Kristen di bawah, Bang Jack bilang, jadi dosa kalian ditebus oleh manusia bukan oleh Tuhan ya. Bukan saya Enggak, yang manusia yang ada Tuhan di dalamnya. Itu loh Mas. Kenapa? Karena dia mati kan dia bangkit. manusia yang ada Tuhan di dalamnya. Iya, dia Tuhan, dia bertuhan, dia kan Tuhan nyata, dia Lalu berkuasa. kenapa Bang Jack, lalu kenapa sebelum disalib Yesus Eli Eli lama sabar? Apakah itu hanya sebatas drama saja? Kalau memang bentar Bang Jack, sabar. Kalau memang dalam diri Yesus ada Tuhan, dia tidak perlu teriak-teriak Eli Eli lama sabahtani, Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Benar. Kan dalam dirinya tidak ada Tuhan. Benar. Itu karena sudah dinubuatkan dia akan berteriak begitu. Dinubuatkan dia. Oh, jadi Yesus ini drama mungkin ya? Dinubuatkan. Ya memang umpamanya begini. Tahun berapa ada nanti begini, tahun begini dinubuatkan oleh nabi-nabi. Jadi drama lah. Dia drama jadi pura-pura. Nah, contohnya begini. Contohnya begini Mas, nanti tahun begini nanti ada nabi begini, ada nabi begini gitu. Dia genapi. Setahu saya begitu Mas. Oke, Bang Jack, saya orangnya baik, saya selalu mengikuti narasi Bang Jack ya. Saya tidak membantu. Ya, saya juga baik. Sebelum saya juga kalau tidak menghujat Anda ya saya tidak menghujat, itu aja. Ya, Bang Jack. Kalau Anda baik, sekarang saya lebih baik lagi. Ya, siap. Sekarang begini. Kenapa Bang Jack meyakini, memahami Tuhan menjadi manusia? Apakah Tuhan menjadi manusia hanya sebatas untuk menebus dosa manusia? Atau ada tujuan lain Tuhan menjadi manusia? Tuhan menjadi manusia itu Tuhan menjadi manusia. Menjadi Yesus. Kamu harus tahu bahwa kata Tuhan itu bukan Tuhan, ada juga bukan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Itu yang berbeda. Kalau kamu mengatakan, Tuhan Yesus itu menciptakan langit dan bumi, sudah salah. Bapaknya yang menciptakan langit dan bumi, tapi Yesus sudah ada di situ. Iya kan, pemahaman Kristen, pemahaman Pak Jack. Berbeda-beda. Pemahaman Kristen itu beda-beda. Ya sekarang pemahaman Pak Jack saja lah. Pemahaman Pak Jack sebagai Kristen. Oke. Tuhan menjadi manusia. Pak Jack meyakini. Iya. Oke. Tujuannya untuk apa Pak Jack? Tuhan jadi manusia. Yaitu memberitakan firman kan? Selain memberitakan firman, Entar dulu ini ada pusing dah tes. Bagaimana tadi? Iya. Tujuan Tuhan menjadi manusia untuk menyampaikan firman, kata Bang Jack, benar? Memberikan teladan hidup. Ya kan, bisa memulihkan hubungan manusia dengan Tuhan, dengan Bapa. Apakah termasuk keselamatan? Apakah termasuk untuk menebus dosa manusia? Ya, menebus dosa manusia termasuk. Ketika Tuhan menjadi manusia dan di antara tujuannya untuk menebus dosa manusia, berarti ini menunjukkan bahwa Tuhan Maha Pengasih. Benar, Bang Jack? Benar.
Menurut Bang Maha Jack, Pengasih, dia tidak mau ciptaannya itu masuk ke dalam neraka semua. siap, oke. Menurut Bang Jack, Maha Pengasihnya Tuhan terbatas apa tidak terbatas? Pengasihnya Tuhan Yesus itu hanya terbatas dia. Oh, terbatas. Ya, kalau Tuhan Yesus terbatas. Karena kenapa? Karena Bapa yang berkuasa atas dirinya. Oh, ada Tuhan yang terbatas. Siap, Yang nggak apa-apa Bang benar. Jack. Tapi harus kamu ingat bahwa Yesus adalah mengutus nabi, dia mengutus malaikat. Itu makanya saya bilang dia Tuhan. Iya, nggak apa-apa. Ustaz Bima Tahta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Tahta. Waalaikumsalam Waduh. warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, Ustaz Tata. Barakallahu fiik. Gua dialog sama Oten belum ada. Gimana Mas? Saya turun dulu ya, saya turun dulu nanti lagi. Kenapa kok turun? Ada Ustaz Tahta kok takut? Enggak, saya bukannya takut. Saya ada kerjaan. Karena Ustaz Tahta paham Bible, Bang Jack jadi takut sama dia Ustaz Tahta. kalau Ustaz Tata, saya akui hanya jago menjabar yang tidak tepat. Kalau Ustaz Aduh, Tata. ya kita buktikan Hanya kalau kali tidak saya tepat naik di majukan. roomnya, Fadol, saya Ustaz diturunkan Duna. gitu. Fadol. Saya turun dulu nanti saya naik lagi. Wah, takut. Ya nggak apa-apa kalau takut Pak, jangan. Kalau kena mental, jangan. Sekarang ada Ibu Karyana. Bu Karyana, selamat siang, Bu. Bu Karyana, monitor. Romo, Assalamualaikum Romo. Pagi. Waalaikumsalam. Oke. Buya, kalau sama Bu Karyana lanjut Buya, saya nggak ikut-ikutan Buya. Ya, biarkan Ustadz Tahta. Ustadz Tahta kan enak nih. Mungkin Ibu Karyana bisa belajar banyak dengan Ustadz Tahta. Beliau memahami Bible. Ya Bu Karyana ya, belajar sama Ustadz Tahta ya. Ya sama-sama belajar lah, Bos. Suruh tanya keislaman aja Buya, jangan bahas Kristen. Ibu Karyana. Suruh tanya keislaman ke Ustadz Tahta. Silakan Ibu tanya, mau tanya Islam atau tanya tentang kekristenan, karena Ustadz Tahta menguasai Al-Quran dan Bible. Silakan tanya sama Ustadz Tahta. Fadol, saya silakan. Yang mana Ustaz Tata? Ini yang sebelah Ibu, Ustadz Tahta. Oh ya. Oh kayaknya udah sering dengar. Semalam baru diskusi juga. Tapi kalau Ibu takut dialog sama Ustadz Tahta, jangan sih, nanti kena mental bahaya. Nggak takut, kuda-kudaku udah kuat, Bang Abu ya. Wah, Tad kuda-kudanya udah kuat Tad. Fadol Tad, ayo Tad, mainkan Tad. Enggak. Gini Abu ya. Tadi siapa tuh yang turun Kristen ya? Kristen yang turun tadi ya? Udah turun tadi, mana tadi? Kenapa? Turun, si Jack mau udah turun, dia lari terkencing-kencing, lanjut. Ya, dia nggak bisa jawab. Selain dari penebus, apa tugasnya Tuhan Yesus ya? Iya, apa? Itu yang terpenting, itu dulu yang terpenting. Itu pondasinya. Jadi ya, ku jelaskan aja secara singkat. Tertulis, aku sudah ada sebelum Abraham ada. Aku sudah ada sebelum bumi ada. Nah, kita selalu membahas waktu dia lahir. Kenapa jadi Tuhan? Kok manusia dituhankan? Wah, wajar bingung, wajar bingung. Makanya semalam saya jelaskan, ya kan? Di Yohanes itu tertulis semua, 1 Yohanes. Mulai dari atas sampai ke 15. Jelas. Bahwa itu adalah anak Allah yang tunggal. Itu kejadiannya jangan dipikirkan dulu Yesus yang lahir. Dia sudah bersama-sama dengan Allah, itulah ketuhanannya. Dan apa artinya diberi kuasa di sorga? Arti diberi kuasa di sorga, mencipta. Itulah ketuhanannya dia. Kita selalu mengkaitkan lahir dari manusia, Maria. Nah, Bu, jangan mentang-mentang ini hari Minggu, Bu, kayak khotbah di gereja. Poinnya, Ibu Poinnya, selain dari menebus, apa? Dia pencipta dan dia yang menebus.
Jadi kesimpulan, ini dari kecil saya udah tahu. Bukan Allah yang mencipta. Ketuhanannya adalah Dia yang diberi kuasa. Saksi setia. Anak yang sulung. Itulah ketuhanannya, saudara. Ada nggak di bumi semesta alam ini? Jangankan di bumi. Semesta alam ada nggak? Ada. Itu. Jadi kuda-kudaku, makanya aku bilang kuat, Bang Abu ya, kuda-kudaku. Nah, Ibu saya kasih waktu Ibu 2 jam lagi, silakan Bu, 2 jam lagi silakan. Siapapun nggak bisa, Abu ya. Ya. Oke, Ibu Karyana apakah sudah atau masih mau bernarasi silakan. Ya, jadi gini. Kira-kira Masih. tujuan besar Tuhan apa? Siapa yang ribut nih? Tujuan besar dari Bapak apa? Ini tujuan besarnya. Ya, Ibu nanya sendiri, jawab sendiri silakan. Ini macam mana sih dia bertanya sendiri, dijawab sendiri. Ini Loh, dialog, tadi Ibu. pertanyaan. Enggak, Bos. Pertanyaan dirimu tadi. Itu Ustadz Tahta Apa? dulu, itu Ustadz Tahta tuh disapa. Ustadz Tahta kagak bakal ngomong kalau nggak dipersilahkan. Bu, baik orangnya Ustadz Tahta, nggak serobot-serobot kayak Oten. Alah. Silakan persilahkan dulu Ustadz Tahta, Bu. Bu, Ustadz Tahta Ya, silakan. selamat pagi Pak Tata. Udah mungkin udah kenal dengan aku. Selamat pagi. Salam sehat Pak Ustadz. Gini. Tujuan utama dari Bapak untuk bumi ini ada yang tahu nggak? Ya, gak tahu. Bodoh semua orang Ibu, bodoh semua ini. Tahta, Abu ya Strong, bodoh semua nih. Tenang, tenang, nanti tak injilin semua. Penginjilan gratis dari Tahta. Sabar, Immanuel, sabar, pelan-pelan Pak Immanuel. Ya. Nanti Anda kejang-kejang tahu rasa. Sabar Pak Immanuel. Ya gantian ya Pak Immanuel ya. Lanjut Ustadz Tahta, Bu Karyana. Sabar Pak Immanuel. Silakan, apa tujuannya utama? Coba silakan. Ya. Nih ya. Ada di ini tujuan utama Allah Bapak. Apa? Khotbahi dulu, Bu. Khotbahi dulu biar sadar nih Abu ya Strong nih, kurang asam memang nih. Tenang, tenang. Nih. Ada di Lukas 15 ayat 4. Inilah tujuan Bapak. Ya. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba? Ini perumpamannya. Dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, bumi kita ini tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat, bumi yang sesat ini, sampai ia menemukannya. Inilah tujuan Allah Bapa. Contoh kepada yang 99 akibat dosa adalah maut. Jadilah manusia yang penurut di hadapan Allah. Itu sesat. Sesat ditemukan dan dipestakan. Ya. Jadi inilah rimpunan kesimpulan dari semua isi Alkitab.